C281. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Penampilan Menggang juga membuat Chen Hao tercengang, namun tak lama kemudian ia benar-benar bingung dengan urusan Sun Yaoyang, dan mengerutkan kening sepanjang jalan mencari kantor Sun Yaoyang. Tanpa mengetuk pintu, Chen Hao langsung mendorong pintu kamar. Begitu dia masuk, Chen Hao tersedak dan terbatuk-batuk. Chen Hao, seorang perokok, tersedak asap di seluruh ruangan. Dari sini kita bisa membayangkan berapa banyak asap yang dihisap pemilik ruangan tersebut. Sun Yaoyang mungkin tidak menyangka seseorang akan datang dan membuka jendela tanpa membuka pintu. Alhasil, angin dingin bertiup dan batuk tiba-tiba terdengar. Setelah terbiasa dengan lingkungan di dalam kamar, kali ini Chen Hao menemukan tempat duduk. Melihat Erik meletakkan semua rokok dan korek api di atas meja dengan panik, Chen Hao mau duduk dengan tenang di sofa dan memperhatikan Erik menyimpan semua barangnya. Chen Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Chen Hao muncul di kamar, Sun Yaoyang sedikit gugup dan wajahnya tidak natural. Duduk, minum air. Aku sudah duduk, dan ada air di atas meja. Jangan sibuk, yah, hahaha. Sun Yaoyang jelas sedikit malu, tapi Chen Hao masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tentu saja, suasana hatinya tidak jauh lebih baik. Hanya ada satu tujuan aku di sini. Mungkin kamu tahu apa yang ingin aku katakan. Karena itu, mata Sun Yaoyang jelas menjadi sangat kaku. Dia menghela nafas tak berdaya, terlatih-tatih di kursinya dan menghela nafas dalam-dalam. Saya seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Setelah saya melakukan sesuatu, saya seharusnya memikirkannya. Chen Hao, saya turut prihatin. Bagaimana Anda ingin saya memberikan kompensasi kepada Anda? Ketika Sun Yaoyang muncul, dia mengakui bahwa Chen Hao sedang lengah. Terkejut dalam hati, Chen Hao tiba-tiba memunculkan ide lain. Sun Yaoyang terkenal dengan kejujurannya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu untuk menghancurkan reputasinya? Lebih penting lagi, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Situasi memalukan seperti ini akan terjadi. Memikirkan hal ini, kemarahan Chen Hao setengah jelas. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, satu pertanyaan. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Ya, bos di distrik Jiangbei didukung oleh saya. Adapun alasannya, jangan tanya. Bahkan jika Anda bertanya, saya tidak akan memberitahu Anda. Saya sudah lama memikirkan hal seperti itu sehari, tapi aku tidak menyangka akan kembali sepagi ini. Kenapa? Apa kamu tidak ingin menjelaskan alasannya? Mengapa menjelaskannya? Apa gunanya penjelasanku? Melihat ketegaran Sun Yaoyang, Chen Hao bangkit dan berjalan ke sisi berlawanan dari Sun Yaoyang. Duduk di kursi di sisi lain meja, dia menemukan ada lapisan keringat di dahi Sun Yaoyang. Dia tidak tahu mengapa ada lapisan keringat di dahi Sun Yaoyang, dan bahkan air perlahan mengalir ke pelipisnya. Berguna, Chen Hao berkata dengan tegas, penjelasan Anda dapat mengubah pikiran saya. Ketika Chen Hao dan Sun Yaoyang sedang berkomunikasi, Sun Yaoyang melihat ke jendela dari waktu ke waktu. Sebagai direktur, Sun Yaoyang memiliki kantor sendiri, dan tata ruangnya kurang lebih mewah. Dia memiliki berbagai macam sofa dan meja teh, serta tirai tebal di samping jendela. Ketika Chen Hao masuk, tindakan pertama Sun Yaoyang adalah menarik tirai dan membuka jendela. Awalnya, Chen Hao mengira Sun Yaoyang hanya ingin membuka jendela untuk ventilasi, tapi sekarang dia pergi melihat arah tirai dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasa sangat aneh. Meski begitu, aku tidak mau menjelaskannya. Ini agak aneh, karena sebagai orang yang berstatus tinggi, bagaimana Sun Yaoyang bisa mengucapkan kata-kata yang menipu seperti itu. Ketika Chen Hao penuh kabut, Sun Yaoyang melihat lagi ke tirai. Jika Chen Hao menganggapnya aneh, sekarang dia yakin pasti ada yang salah dengan tirainya. Dengan nada yang sama, Chen Hao tanpa sadar melambat dan mulai mendekati tirai. Apakah kamu benar-benar tidak takut padaku? Kita sudah saling kenal sejak lama. Kamu hampir tahu metodeku, bukan? Jika aku ingin melakukannya, kamu akan mati. Ketika kata terakhir, kematian, keluar, Chen Hao sudah mengulurkan tangan dan meraih tirai. Pada saat tangan Chen Hao menyentuh tirai, sesosok tubuh bergegas keluar dari balik tirai dan menghantamkan tinjunya ke wajah Chen Hao. Ketika dia melihat sosok itu, dia sedikit terkejut, dan tinju lawan sudah muncul di mata Chen Hao pada saat kebodohan Chen Hao. Dalam 0,1 detik sebelum kontak,
tubuh Chen Hao mundur dengan ganas, dan menghindar sebelum memukul. Meski sempat mengelak, pipi Chen Hao masih terasa perih. Lawan sepertinya sudah menduga bahwa Chen Hao akan menghindari pukulan itu. Saat menghindar, pihak lain sudah memukul dada Chen Hao dengan lutut. Terhuyung mundur beberapa langkah, Chen Hao ini melihat wajah satu sama lain, wajah Tionghoa murni, namun bentuk tubuhnya tak jauh berbeda dengan granit. Kurcaci yang sama, justru karena besarnya pihak lain itulah Chen Hao tercengang saat melihat pihak lain. Namun, karena dia yakin pihak lain bukan granit, Chen Hao tidak akan sopan. 2 langkah ke depan, perpendek jarak antara keduanya, siku dengan angin kencang ke arah kepala lawan terbentur. Pertarungan antara keduanya langsung dimulai. Di bawah angin dingin, Sun Yaoyang masih berkeringat, memegang setengah puntung rokok. Itu hanya ide Sun Yaoyang untuk menggunakan Chen Hao untuk menghadapi kurcaci ini. Berkat pemahaman Chen Hao tentang maksudnya, kalau tidak, dia akan tetap terintimidasi oleh pria ini. Semua yang kulakukan sebelumnya adalah karena orang ini, dia mengancamku dengan Hem Yao, tetapi di bawah ketidakberdayaan, aku melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Sun Yaoyang juga menjelaskan masalahnya kepada Chen Hao. Mendengar nama Hem Yao, kemarahan Chen Hao meningkat. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang lain mengancamnya dengan orang yang dikenalnya. Meskipun pihak lain mengancam Sun Yaoyang, sampai batas tertentu, itu juga melibatkan dirinya sendiri. Dalam hati membunuh ide untuk tidak bangkit, memulai kekuatan lagi untuk meningkatkan beberapa poin. Itu adalah Shen Laosan yang bersembunyi di balik tirai. Shen Laosan tidak menyangka bahwa direktur, yang telah dibatasi oleh dirinya sendiri, akan berbalik pada saat seperti itu. Sepertinya aku masih meremehkan satu sama lain. Terlebih lagi, begitu wajahmu terkoyak, kamu akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kamu harus tahu bahwa ini bukan tempat biasa. Ini adalah Biro Keamanan Publik. Jangan bicara tentang orang di depanmu, bahkan jika itu adalah polisi dari Biro Keamanan Publik. 1 orang dan 1 pukulan akan cukup untukmu. Shen Laosan tidak berpikir dia bisa melarikan diri dengan aman di bawah polisi yang tak terhitung jumlahnya. Cara terbaik adalah pergi dari sini dengan cepat. Dalam hati melahirkan ide seperti itu, gerakannya tanpa sadar melambat beberapa menit. Chen Hao tidak tahu bahwa pihak lain memiliki ide seperti itu. Dia hanya merasa bahwa tindakan pihak lain melambat, jadi dia tidak akan ragu. Dia kejam dan menyerang bagian yang mematikan di mana-mana. Setelah menghabiskan waktu lama dengan granit, Chen Hao tahu banyak tentang kurcaci, jadi tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Shen Laosan. Tetapi Chen Hao tidak dapat mengetahui bagaimana orang seperti itu dapat muncul di Biro Keamanan Publik Kota dan bahkan berani mengancam Direktur Departemen Investigasi Kriminal. Dengan ide ini, Chen Hao ingin menjatuhkan pihak lain semakin banyak. Chen Hao, jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut dengan masalah neraka? Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao bahkan lebih marah. Jika pihak lain berani mengatakan kata-kata seperti itu, dia akan yakin bahwa pihak lain itu dari neraka. Karena itu adalah organisasi neraka, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan ide ini, Chen Hao lebih kejam. Shen Laosan bergerak ke kiri dan ke kanan, yang sangat memalukan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Chen Hao begitu populer di kalangan orang dewasa Capricorn. Jika dia mengubah kekuatannya, mungkin itu hanya akan menjadi lebih kuat. Ide ini terlintas begitu saja di benak Shen Laosan. Dalam keadaan normal, Chen Hao jelas bukan lawannya, tapi sekarang dia bertarung dengan nyawanya, terlepas dari apakah dia akan terluka atau tidak. Dan Shen Laosan harus memikirkan bagaimana cara keluar dari sini. Sebaliknya, kelebihan dan kekurangannya sudah jelas. Inilah alasan mengapa Shen Laosan tidak bisa menampilkan kekuatannya. Chen Hao bermain seolah dia harus menyerang dan ingin membunuh pihak lain. Kaki cambuk ditarik ke kepala Shen Laosan, dan bagian atas tubuhnya penuh dengan pintu kosong. Jika Shen Laosan berjuang untuk terluka dan menyerang, cedera Chen Hao akan lebih serius daripada cedera Shen Laosan. Namun, Shen Laosan tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia memanfaatkan dampak kaki cambuk Chen Hao dan mundur dengan cepat. Dia langsung menuju jendela, menyeringai, berbalik dan melompat langsung dari jendela. Chen Hao, yang baru saja menyesuaikan postur tubuhnya, dengan cepat berlari ke jendela. Shen Laosan terlatih-tatih menjauh dari jendela. Dia tidak lagi secerdas dulu. Benci pukulan kosong,
sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Ketika Sun Yaoyang melihat pihak lain pergi, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursi. Kali ini, dia benar-benar santai dan duduk tanpa kendali psikologis apapun. Namun, kurang dari 2 detik setelah duduk dan istirahat, dia segera berdiri tegak dan mengangkat telepon. Seorang kurcaci dengan tinggi 1,2 meter dicari di seluruh kota. Dia terdaftar sebagai buronan penjahat kelas 1. Hadiah 10.000 yuan ditawarkan, tetapi siapapun yang memiliki informasi tentang orang ini dapat melaporkannya ke publik kota. Biro Keamanan. Chen Hao tidak tahu siapa yang akan dia telepon lagi, tetapi ketika dia selesai, dia menambahkan kalimat lain. Itu bahasa Cina. Terakhir, dia menambahkan, saya punya teman yang tidak lebih tinggi dari dia, tapi dia orang Somalia. Tidak masalah. Lalu dia menambahkan kata-kata Chen Hao. Ketika Sun Yaoyang memberi semua perintah, Chen Hao juga terjatuh di sofa, merasa kesal dan semakin tidak puas dengan dirinya sendiri. Lebih kuat, sedikit lebih kuat, orang itu tidak bisa lari. Sebelumnya, dengan kekuatan Chen Hao, dia benar-benar bisa menyapu segala arah. Dengan semakin banyak orang dan benda yang berhubungan, Chen Hao secara bertahap menemukan kelemahannya, yaitu kekuatan dan pengaruhnya sangat tidak mencukupi. Namun dari segi kekuatan, kemunculan Bugar dan lainnya telah membantu Chen Hao memecahkan masalah besar, namun kekuatannya sendiri saja tidak cukup. Peningkatan kekuatan bukan hanya soal kata-kata. Ketika masalah ini terjadi, Chen Hao secara alami sangat marah. Karena apa yang terjadi barusan tidak membahagiakan. Mungkin dia melihat Chen Hao sedang dalam mood yang buruk dan meletakkan batu besar di hatinya. Untuk pertanyaan seperti itu, Chen Hao tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, ini bukan karena apa yang baru saja terjadi, tetapi karena dia memikirkan sesuatu yang kecil. Dengan itu, Chen Hao bertanya, mengapa? Kamu tidak mau menyapaku ketika terjadi sesuatu? Kalau begitu, aku bisa bekerja. Sama denganmu, setidaknya tidak secara pasif. Masalah denganmu, omong-omong, Sun Yaoyang juga penuh dengan api. Sebagai seorang polisi, dia dipaksa berkompromi oleh teroris. Ketika terungkap, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di kepolisian? Pihak lain menatapku sepanjang waktu, tetapi jika aku memiliki perilaku yang tidak masuk akal, aku akan melompat keluar dan mengancamku. Demi keselamatan He Miao dan keluargaku, aku hanya bisa melakukannya sesuai pengaturan mereka. Sambil menghela nafas tak berdaya, Sun Yaoyang terpaksa tidak melakukan apapun. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Dia tidak menyangka tangan pihak lain begitu panjang. Namun, masalah ini telah diselesaikan, yang membuat Chen Hao sangat terhibur. Masalahnya di sini telah terpecahkan, dan alasan mengapa Sun Yaoyang bertindak sebagai agen di belakang layar juga telah diketahui. Dengan perut penuh amarah, Chen Hao segera pergi dari sini. Setelah meninggalkan Biro Keamanan Umum Kota, Chen Hao pergi ke rumah anjing. Di mana dia? Dia tinggal bersama Fenrir untuk sementara waktu. Chen Hao meninggalkan rumah anjing. Liu Cheng tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tinggal di kandang, yang banyak membantu Chen Hao. Keluar dari kandang, hari sudah hampir malam. Keluar dari kandang, belok kiri dan berjalan ke sebuah gang. Setelah berdiri kurang dari 3 menit, seorang pemuda keluar dari bayang-bayang dengan senyuman nakal di wajahnya. Hei bos, apakah semuanya sudah selesai? Saat dia mengatakan ini, dia menyerahkan headset kepada Chen Hao dan meletakkannya di telinganya. Mulailah periksa arlojimu. Sekarang pukul 6.36 dan 6.50. Meski tidak ada yang melihat, ada gema di earphone. Senyuman di wajah pria ketiga langsung terlipat. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arlojinya, dia menyesuaikan waktunya sedikit. Setelah itu, dia berdiri diam di samping Chen Hao. Di musim dingin, hari hampir gelap gulita pada pukul 7, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar. Chen Hao terlihat tenang. Segala sesuatu yang terjadi sepanjang hari terlupakan, dan waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat itu pukul 6.48, orang ketiga menyerahkan topeng tengkorak hitam kepada Chen Hao. Ada nyala api abu-abu di dahi topeng, dan ada beberapa pola ganas seperti tanaman merambat di pipinya. Ketika waktu menonton melonjak menjadi pukul 6.50, Chen Hao dengan dingin memerintahkan, lakukan. Keheningan asli tampaknya benar-benar berisik pada saat Chen Hao berbicara, tetapi suara itu di luar pemahaman orang biasa.
Siapapun yang datang ke sini, Liu Cheng atau Dong Fang He, akan merasakan suasananya sangat tidak nyaman, dan orang biasa hanya akan merasakan keheningan yang ekstrim. Chen Hao, yang mengenakan topeng, tampak seperti orang yang berbeda. Dia bergegas ke restoran kecil di seberang pemerintah kota. Di gedung perkantoran yang berjarak 300 meter dari restoran kecil, seorang penembak jitu sedang menatap Chen Hao. Wajahnya sama dengan topeng tengkorak berwarna putih, tapi topeng ini bersih, tidak ada apa-apa. Setelah melihat Chen Hao di cermin penembak jitu, Wang Qiang yang mengenakan topeng merasa sangat bersemangat. Ini seperti para penggemar tulang punggung yang tiba-tiba melihat orang yang lewat melepas kacamata dan topi mereka dan merasa seperti bintang favorit mereka. Tahan nafasmu, jangan ada perubahan suasana hati. Ketika jari-jari Wang Qiang yang bersemangat bergetar, suara lain terdengar melalui saluran itu. Mendengar suara ini, Wang Qiang seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepalanya, dan suasana hatinya langsung tenang. Ya, Tuan Allen. Di atas gedung-gedung tinggi di sekitar pemerintahan kota, ada hampir 10 penembak jitu yang menatap ke pintu restoran kecil. Dengan aksi Chen Hao, ada hampir 60 orang. Selama beraksi, tidak ada yang memperhatikan orang-orang ini. Tapi ketika Chen Hao memberi perintah, tindakan, orang-orang ini keluar seperti hantu. Ini seperti hantu yang keluar dari Jeoyu. Tentu saja, target mereka bukanlah sebuah restoran kecil, tetapi sebuah benteng operasi khusus yang disebut Rumah Anjing yang tersembunyi di dalam restoran tersebut. Salah satu latar belakangnya adalah kubur resmi Badan Perlindungan Keamanan Negara Tiongkok. Setelah Chen Hao masuk, dia mengetahui jalannya dan menerobos masuk. Adapun orang-orang di restoran kecil, mereka secara alami ditangani oleh orang-orang di belakang. Namun, semua yang menghalangi diserahkan oleh Chen Hao Gan yang memimpin. Tentu saja, sisanya diselesaikan oleh Lao San. Saat Chen Hao mengambil tindakan, orang-orang yang biasa makan di restoran kecil itu juga mengeluarkan masker dari pakaian atau tasnya dan memakainya. Pemilik restoran mengira ada banyak pelanggan hari ini, dan dia mungkin menghasilkan banyak uang. Namun sebelum dia bisa bergembira, dia dikejutkan oleh seorang pelanggan yang sedang memesan dan jatuh pingsan. Jangan sakit, bergerak cepat, mengerti. Petik 2, dapatkan. Petik 2, mengerti. Petik 2, terdengar suara lain dari dapur dan bergegas ke kandang. Begitu Chen Hao dan yang lainnya memasuki kandang, Keamanan Nasional Staf Biro yang bekerja di kandang merespons dengan cepat. Sebagai anggota Badan Perlindungan Keamanan Nasional, meskipun orang-orang ini hanya anggota garnisun, kekuatan mereka benar unggul. Wajahnya adalah organisasi tentara bayaran musim semi kuning yang disebut Raja oleh Organisasi Tentara Bayaran Dunia. Meskipun dalam 2 tahun terakhir, Korps Tentara Bayaran Huangquan sudah lama tidak terlihat di dunia, dan peringkatnya sedikit menurun. Bahwa neraka mata air kuning tidak ada di sini. Sekarang Yama sendiri yang memimpin tim, belum lagi benteng sekecil itu, bahkan pemerintah beberapa negara kecil pun bisa merebutnya. Selain itu, Raja Neraka, yang belum muncul lama sekali, muncul atas inisiatifnya sendiri, yang membuat semua tentara bayaran sangat bersemangat dan bekerja sangat keras. Benteng NSA dengan cepat ditembus dalam waktu kurang dari 2 menit setelah operasi. Ruang kendali utama rusak, dan orang-orang di ruangan lain juga mendengar suaranya, tetapi ketika mereka datang dengan senjata, Chen Hao memberi perintah lain. Buka jalannya. Begitu perintah diberikan, dinding beton setebal setengah meter di belakang kandang langsung diledakkan oleh TNT, bahan peledak paling kuat di pasaran, dan kandang yang dijaga ketat itu pun robek dalam sekejap. Di bawah pengaruh mata air kuning, Departemen Misterius tidak lagi misterius. Ketika dia meninggalkan ruang kendali utama, Chen Hao sudah mengikuti 6 orang. Ruang interogasi dan ruang manajemen properti bergegas. Ketika mereka sampai di ruang kurungan, mereka baru saja membuka pintu. Seorang lelaki rendahan dengan topeng tengkorak di wajahnya telah melemparkan 2 suar ke dalamnya. Tentu saja, orang-orang di luar sudah siap untuk itu. Orang-orang di ruangan itu tidak menyangka akan menghadapi pemandangan seperti itu. Penglihatan mereka langsung terhalang. Chen Hao dan yang lainnya bergegas masuk. 3 orang tua Feng Dazuang pergi dan mengurung satu-satunya pria di dalam kurungan. Granit dan tukang menabrak granit di dinding kurungan, sebuah bom yang dirancang khusus untuk operasi ini. Tiba-tiba, sebuah lubang besar terbuka di dinding. Hal terakhir yang harus dilakukan Liu Cheng adalah memasukkan filter, granite,
dan yang lainnya ke dalam kandang anjing dan membawa serigala ke dalam rumah. Apakah itu yang dia maksud? 5 menit kemudian, semua orang yang bergegas ke kandang telah dievakuasi. Ketika mereka pergi, semua atap pelana di sekitar dilengkapi dengan bom. Ledakan bom itu keras. Ketika ledakan dimulai, Chen Hao dan yang lainnya telah pergi bersama orang-orang. Ketika kami keluar dari jalan, ada mobil van yang menunggu kami. Chen Hao, Vite, Granite, dan tokoh-tokoh besar lainnya bergegas masuk ke dalam mobil van di bawah tekanan. Mobil van itu menyala, dan mobil dengan transportasi logistik melaju kencang keluar kota. Itu tentang arah kota Beiyuan. Ketika Chen Hao dan yang lainnya pergi, suara Cao Fei juga terdengar di saluran komunikasi. Saya telah membersihkan semua rekaman kamera di semua persimpangan di kota Xinhe. Haruskah pemilik mobil yang mengemudi secara ilegal berterima kasih kepada saya? Setengah jam kemudian, stasiun TV Xinhe menyela sebuah berita. 5 menit yang lalu, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan utama dari kota Xinhe menuju kota Beiyuan. Sebuah kendaraan logistik pengiriman ekspres terbalik dari jalan layang. Setelah diselidiki, kendaraan itu datang dari daerah pesisir pada malam hari. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan pengemudi kelelahan saat mengemudi. Untuk informasi spesifik, silakan lihat siaran langsung dari garis depan. Liu Cheng, yang melihat berita di TV di restoran kecil itu, hampir murung. Dia baru saja meninggalkan kandang selama lebih dari 2 jam. Setelah menerima berita tentang penyerangan itu, dia segera kembali. Tanpa diduga, dia kembali dengan tergesa-gesa, tetapi masih terlambat. Siapa itu? Liu Cheng, yang selalu memiliki temperamen yang baik, memukul pintu kaca restoran dengan satu pukulan. Pintu kaca itu langsung terbuka, menyebarkan puing-puing ke seluruh lantai. Namun, ini tidak dapat melampiaskan kemarahan Liu Cheng. Sebagai Direktur Biro Keamanan Nasional, dia masih pertama kali menghadapi hal seperti itu. Di Tiongkok, ada orang dengan keberanian seperti itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh benteng berhasil direbut. Dan mengambil Fenrir yang paling penting dari kandang. Apakah mereka dari neraka? Jika itu mereka mungkin memiliki kekuatan. Dugaan Dong Fanghe tidak masuk akal, dan berita bahwa orang-orang dari organisasi neraka telah tiba di kota Xinhe bukanlah rahasia. Sebagai salah satu orang yang paling berpengetahuan di Tiongkok, Liu Cheng secara alami mengetahui berita tersebut lebih awal. Tetapi bahkan Liu Cheng tidak menyangka bahwa neraka akan berani melakukannya. Segera Liu Chenggong menggelengkan kepalanya dan menyangkal, seharusnya bukan orang-orang dari organisasi neraka. Bahkan jika organisasi neraka memiliki kekuatan ini, itu tidak akan pernah dilakukan oleh mereka. Membalikkan seorang pelayan di tanah, Liu Cheng menunjuk ke orang itu dan berkata, jika mereka dari neraka, apakah menurutmu mereka bisa bertahan? Mendengar ini, Bango Oriental mengerutkan kening, dan segera menemukan masalah yang sangat mencolok. Apakah ada darah di sini? Jika itu serangan, bukankah seharusnya darah berceceran di mana-mana? Maksudmu, orang-orang kita, seharusnya Chen Hao, hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Ketika dia mengatakan ini, kemarahan Liu Cheng telah berkurang lebih dari setengahnya. Di kota Xinhe saat ini, Chen Hao mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Dengan bantuan saudara-saudaranya, aku tidak menyangka Chen Hao bisa melakukan hal seperti itu. Itu adalah serangan, tetapi dia tidak membunuh seseorang. Apa yang akan dia lakukan? Chen Hao akhirnya melakukannya. Dong Fanghe tiba-tiba menyadari, Liu Cheng berkata dengan senyum pahit, sekarang kamu akhirnya tahu mengapa Chen Hao telah digunakan olehku tanpa keluhan. Karena dia penuh dengan keluhan dari awal hingga akhir, tetapi kami tidak menemukannya. Akhirnya saatnya bagi Chen Hao untuk keluar. Tetapi apa yang dia lakukan dengan Fenrir? Fenrir adalah anggota organisasi neraka. Dengan kata lain, itu adalah temperamen Chen Hao. Bukankah seharusnya Fenrir dibunuh secara langsung? Bahkan jika dipastikan bahwa itu adalah Chen Hao, masalah ini masih penuh dengan keraguan. Liu Cheng juga berpikir, menurut Dong Fanghe, itu penuh dengan keraguan. Namun, dengan otak Liu Cheng, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan ide Chen Hao? Oleh karena itu, setelah berpikir dalam waktu kurang dari 10 menit, Liu Cheng tiba-tiba berseru. Temukan Chen Hao, hentikan dia. Apa? Bahkan Dong Fanghe pun penuh dengan keraguan tentang ide Liu Cheng, karena pengaturan ini terlalu tidak masuk akal.
Mengapa menghentikannya? Menurutmu mengapa para pemimpin senior organisasi neraka itu berani datang ke kota Sinhe dengan begitu berani? Apakah menurutmu mereka semua idiot? Membahayakan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Liu Cheng berlari keluar dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa Dong Fang He juga tergesa-gesa untuk mengikutinya. Saat dia mengikuti Liu Cheng, Dong Fang He bertanya pada dirinya sendiri, Direktur Liu, apa masalahnya? Orang-orang itu, orang-orang yang datang ke kota Sinhe baru-baru ini, adalah keluarga terkuat di dunia. Jika mereka memiliki masalah di kota Sinhe, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan kekacauan ekonomi di seluruh dunia. Sangat serius. Kalau dipikir-pikir, Dong Fang He juga memahami poin utamanya, lalu segera mengikutinya. Setelah Liu Cheng meninggalkan restoran, dia langsung mengeluarkan telepon dan mulai menelepon. Meskipun Liu Cheng telah mengambil tindakan defensif dalam waktu singkat, Chen Hao lebih cepat darinya. Kota Sinhe, posisi paling marginal, tempat kontak pertama Chen Hao dan organisasi neraka, Lao Hukou. Saya telah melakukan semua yang Anda minta, dan saya akan terus melakukan apa yang saya katakan selanjutnya, tetapi hasil akhirnya bergantung pada Anda. Hingga saat ini, Fenrir belum memberikan tanggapan. Dia melihat Chen Hao membuka borgolnya. Hingga saat ini Fenrir masih belum bisa menerima kenyataan. Awalnya, dia mengira Chen Hao hanya ingin mendapatkan informasi dari tangannya sebelum dia berkata dia bisa membawanya pergi. Tapi sekarang situasi ini, tiba-tiba dia tertawa dan mengusap pergelangan tangannya. Pandangan Fenrir terhadap Chen Hao telah benar-benar berubah, kurang lebih dengan rasa hormat. Itu adalah penghormatan terhadap yang kuat. Lebih sulit bagi orang sombong seperti Fenrir untuk mendapatkan sedikit rasa hormat darinya daripada surga. Aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa melakukan ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan senyuman di wajahnya, kini Fenrir menatap Chen Hao, yang membuatnya semakin puas. Adapun Chen Hao, dia tidak memiliki wajah yang baik. Dia memiliki wajah yang dingin dan nada yang dingin. Jangan lupa apa yang kamu katakan padaku. Jika aku tahu kamu menipuku, aku akan membuatmu menyesal. Ancaman Chen Hao masih memiliki bobot tertentu. Selain itu, Feng Dazuang dan yang lainnya masih berdiri di sampingnya, sehingga Fenrir hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di saat yang sama, ada secercah harapan di hatinya. Sejauh ini, Chen Hao mungkin dapat melakukan banyak hal dengan baik. Memikirkan hal ini, hati Fenrir juga panas, berpikir bahwa dalam waktu dekat, dengan bantuan Chen Hao, dia akan dapat mengendalikan organisasi neraka di tangannya sendiri. Di tangan keluarga, Fenrir memiliki jejak yang langka, kegembiraan. Namun, karena Fenrir menutupinya dengan sangat baik, Chen Hao tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Faktanya, Chen Hao sudah berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Menurut Chen Hao, masalahnya sangat sederhana, biarkan Fenrir dan organisasi neraka lainnya menggigit anjingnya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mendorong perkembangan masalah. Ini, selama masalah itu bisa dikendalikan dan bagaimana mengembangkannya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Fenrir akan melakukannya dengan sangat baik. Mereka sekarang berada di sebuah villa di resor Lao Hukou. Karena ini sudah malam, Lao Hukou tidak tahu kenapa, dan orang-orang di dalam tidak tahu di mana. Hal ini juga membenarkan apa yang dikatakan Peter dan orang lain bahwa Lao Hukou itu seperti desa hantu, dan tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Sejauh ini, Chen Hao belum menjelaskannya. Jika dia ingin mendapatkan jawabannya, mungkin dia perlu menunggu sampai Fenrir menjelaskannya. Tapi Fenrir tidak mau menjelaskannya sekarang, itu normal. Fenrir sedang dalam mood sekarang. Bagaimana dia bisa mempertimbangkan hal-hal yang tidak penting ini? Kekosongan Lao Hukou membawa kenyamanan luar biasa bagi Chen Hao. Hal yang paling jelas adalah dia bisa mengatur sebanyak mungkin orang di sekitarnya. Ketika semua orang dari neraka datang, dia bisa melakukan apa yang selalu ingin dia lakukan. Ketika mereka tiba sekitar jam 9 malam, semua lampu di Lao Hukou sudah menyala. Di tengah alun-alun Lao Hukou, beberapa lampu depan menerangi seluruh alun-alun seperti siang hari. Ada meja besar di tengah alun-alun. Ada 12 kursi di sekeliling meja. Di sepanjang jalan, sekelompok orang berjalan ke alun-alun dan mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Chen Hao bahkan tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal sebelum lampu depan dinyalakan, tapi Fenrir tidak bermaksud untuk terkejut. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu sejak lama.
Orang-orang tua ini suka menjadi sangat misterius. Masukkan potongan kue terakhir ke dalam mulutnya, dan Fenrir bertepuk tangan. Nampaknya pria yang tadinya sombong seperti singa telah kembali ke publik. Hal ini memberi Chen Hao ilusi bahwa dia tidak berada di depan orang lain, tetapi selalu di bawah bimbingan orang lain. Saya tidak tahu apakah kebetulan Fenrir melakukannya dengan sengaja. Villa tempat mereka berada terletak dekat alun-alun. Itu harus menjadi bangunan yang paling dekat dengan alun-alun. Begitulah mereka bisa melihat apa yang terjadi di alun-alun melalui jendela Prancis. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan pakaiannya, Fenrir memimpin berjalan ke alun-alun, sementara Chen Hao dan yang lainnya mengikuti Fenrir berjalan ke alun-alun. Ketika rombongan sampai di alun-alun, mereka yang duduk juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Fenrir tidak berpikir begitu. Chen Hao dan yang lainnya relatif gugup. Ketika pesta benar-benar maju ke depan, mereka menemukan ada kekosongan di meja di alun-alun. Fenrir melangkah maju dan langsung duduk di kursi yang kosong. Begitu dia duduk di atasnya, dia berkata dengan sikap yang sangat arogan, "Sebenarnya, kali ini aku memanggilmu, tidak ada yang lain. Aku hanya ingin berbicara tentang distribusi organisasi neraka." Fenrir. Saat Fenrir membuka mulutnya, seseorang di antara penonton langsung menghentikannya. Melihat suara itu, Chen Hao melihat seorang kenalan. Kaisar, ayah Fenrir, Caesar, yang menghentikan Fenrir. Keheranan Caesar mungkin karena dia tidak menyangka Fenrir bisa muncul di sini. Setelah muncul di sini, kalimat pertama langsung mengungkap apa yang telah mereka coba lakukan. Beralih ke Caesar, Fenrir tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak sengaja berpura-pura bingung. "Ada apa, ayah? Apakah aku salah? Bukankah kamu selalu ingin mendapatkan seluruh organisasi neraka di tanganmu? Sekarang aku akan membantumu untuk berbicara. Mengapa kamu malah menyalahkanku?" Ketika Fenrir mengucapkan kata-kata ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah, kecuali seorang Tionghoa yang duduk di samping Caesar. Orang yang tidak mengubah keterkejutannya juga merupakan kenalan lama Chen Hao. Ketika dia melihatnya, dia secara khusus menertawakannya. Ketika dia melihat Chen Hao, wajahnya menjadi hitam. "Huan Hui, aku tidak menyangka Chen Hao masih melihatnya di sini." Ketika melihatnya, Chen Hao menertawakannya, lalu berdiri di belakang Fenrir, seperti sedang menjaga Fenrir. Ketika keadaan sudah seperti ini, tidak akan ada lagi urusan Chen Hao. Bagaimana cara berkembang tergantung pada operasi Fenrir. Chen Hao hanya bisa membantunya sampai batas tertentu. Jika Fenrir masih tidak bisa melakukannya, maka dia pantas mendapatkannya. Fenrir hanya bisa berada di belakang Caesar sepanjang hidupnya. Kemunculan Fenrir yang tiba-tiba dan ucapannya sama sekali tidak terduga bagi mereka yang hadir. Mereka datang ke kota Xinhe demi Song Yaoyao, putri Scorpio Dong Qingju. Identitas Song Yaoyao sebagai pekerja kerah putih kota kecil sudah pasti tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun di antara mereka. Jika satu orang memegang dua bagian kekuasaan yang awalnya dibagi menjadi 12 tahun, itu akan mengubah situasi keseluruhan organisasi neraka saat ini. Untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, tetapi juga untuk membiarkan orang lain mengurangi sebagian kekuasaan, atas panggilan Leo Caesar, orang-orang ini datang ke kota Xinhe. Tidak seorang pun mengira bahwa sebelum semuanya selesai, putra Caesar, seorang pemuda bernama Fenrir, tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dia akan menelan seluruh organisasi neraka. Dan di depan begitu banyak orang. Sekarang ide setiap orang tidak sama seperti yang diharapkan, yaitu, apakah anak ini gila? Ini adalah organisasi neraka. Ini bukan pasukan swasta, juga bukan organisasi bawah tanah yang tidak menunjukkan gunung dan air. Ini adalah organisasi neraka dengan sejarah panjang. Di bawah kendali bersama semua keluarga besar, organisasi itu akan berkembang lebih jauh menjadi organisasi neraka saat ini. Apakah kamu gila? Meskipun Caesar memang memiliki ide seperti itu, bukankah ide yang bagus untuk mengumumkannya ke publik? Caesar tidak menyangka bahwa setelah hampir seminggu Fenrir menghilang, dia akan langsung melompat keluar untuk menggagalkan rencananya, atau bahkan menjadi begitu kuat. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana keberanian Fenrir berasal. Apakah orang-orang di belakangnya memberinya keberanian? Itu konyol. Sekarang, sebelum aku marah, keluarlah. Jika tidak, keluarga Chules tidak akan pernah memilikimu lagi, dan aku akan mencabut nama Chules darimu. 10 orang yang duduk di sekitar diam-diam menonton, yang telah berkembang menjadi pekerjaan rumah tangga keluarga Chules. Sebelum pekerjaan rumah tangga selesai,
jelas bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun. Sisihkan saja urusan Scorpio untuk sementara waktu. Aku tidak akan pergi sebelum masalah ini selesai. Sekarang hanya aku dan kamu, tidak ada ayah dan anak, tidak ada hubungan keluarga. Tampaknya Fenrir bertekad untuk menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Caesar belum pernah menghadapi sikap yang begitu keras. Ketika Caesar dan Fenrir berada dalam kebuntuan, seorang pemuda Tionghoa yang duduk di 12 kursi tiba-tiba berkata dengan nada sarkastik, "Caesar, gurumu tidak baik. Anakku tidak pernah berhenti berbicara padaku. Zhou Kai, diamlah. Tidak ada urusan untukmu di sini." Caesar bukanlah pria yang baik hati. Ketidakpatuhan Fenrir telah membuatnya sangat marah. Sekarang dia diejek oleh seorang pria setingkat yang lebih muda darinya. Bagaimana Caesar bisa tahan? Baiklah, baiklah, aku akan diam. Pria bernama Zhou Kai itu sangat asal-asalan, lalu dia mengacungkan jempol pada Fenrir. Sebelum Huan Hui menoleh ke arahnya, dia menarik tangannya lagi. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." "Aku tidak butuh kesempatan terakhir." Fenrir menyela Caesar sebelum dia selesai. Dia melirik orang-orang di sekitarnya. Fenrir berkata dengan suara dingin, "Tuan-tuan, Anda masih punya waktu 3 menit untuk memikirkannya. Jika Anda tidak menyerahkan kunci yang mewakili kekuasaan dalam 3 menit, jangan salahkan saya karena tidak sopan." "Wah, apa kamu benar-benar berpikir hanya dengan 2 kata, 'Ayo serahkan kuncinya,' kamu benar-benar bisa menyatukan neraka? Kamu tahu, organisasi neraka secara keseluruhan terdiri dari 10 keluarga dan 2 serigala yang sendirian. Apa yang bisa kita lakukan jika kita hanya ambil kuncinya? Tanpa sumber daya dari keluarga lain, neraka hanyalah cangkang kosong." Ketika Fenrir mengedepankan sikap keras dan mengancam orang-orang di sini, seseorang akhirnya tidak tahan untuk berbicara. Pembukaan pihak lain sepertinya sudah diduga oleh Fenrir. Dia berbalik untuk melihat Chen Hao. Fenrir langsung berkata, "Bunuh dia." Chen Hao melihat ke arah Fenrir, dan tanpa tindakan apapun, Fenrir tertegun sejenak, dan hampir mengeluarkan sepatah kata pun dari giginya, "Tolong." Ketika sikap pihak lain berubah, Chen Hao memberi perintah dengan suara rendah, berkata, "Jam 9, kenakan setelan abu-abu perak." Dalam waktu kurang dari 10 detik, sebuah peluru terbang langsung dari kejauhan, dan menembus langsung tengkorak orang yang baru saja berbicara ketika hampir semua orang tidak memikirkannya. Kematian di tempat, tanpa ragu-ragu. Orang lain melihat ini di belakang layar, hampir semuanya konyol, tidak ada yang mengira Fenrir harus begitu tegas, dikatakan membunuh bukanlah yang disebut ancaman. Juga karena ketegasan Fenrir dan kerjasama yang kuat dari Chen Hao, semua orang terdiam. Bahkan Caesar tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Ia sangat ingin menguasai kekuasaan semua orang yang hadir di tangannya sendiri, namun ia tidak akan pernah menggunakan cara radikal seperti itu. Melihat hal tersebut terjadi, bahkan Caesar sendiri mulai menyayangkan kenapa ia tidak membawa anak buahnya. Agar orang lain bisa melonggarkan kewaspadaannya dan membuat segalanya berkembang lebih baik, Caesar tidak membawa bawahannya. Hal ini pun membuat orang lain percaya padanya, sehingga dia tidak membawa bawahannya. Bagi yang lain, mereka hanyalah orang asing yang datang untuk berwisata. Siapa yang dapat membayangkan bahwa mereka adalah pemimpin sebenarnya dari organisasi neraka terbesar di dunia? Membunuh mereka dapat menghancurkan seluruh organisasi neraka. Hal lainnya adalah bahkan Caesar sendiri tidak menyangka bahwa ketika putranya yang hilang muncul kembali, dia akan muncul di hadapannya dengan sikap yang begitu kuat, yang tidak dia duga sama sekali. Caesar secara alami mengenal pria yang berdiri di belakangnya. Yang tidak ia duga adalah Fenrir dan Chen Hao akan berbaur. Kau tahu, beberapa waktu lalu, mereka bahkan bermusuhan. Mereka saling membenci dan ingin mencabik-cabik satu sama lain. Namun sekarang ia bisa bekerja sama dengan sangat baik, yang membuat Caesar merasa sangat sedih. Apa yang dilakukan Fenrir selanjutnya memaksa Caesar untuk melupakan ide itu. Setelah mengetuk meja, ada ekspresi kejam di wajah Fenrir. "Seperti yang baru saja kukatakan, sekarang, tolong serahkan kekuatanmu, jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa kau akan meninggalkan tempat ini dengan selamat." Jika ancaman sebelumnya dapat dianggap sebagai masalah yang tidak masuk akal dari anak-anak, maka ketika salah satu dari mereka jatuh seperti ini, pikiran semua orang berubah. Orang yang sangat normal yang berbicara dan tertawa belum lama ini kini telah berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Tidak peduli siapa itu, mungkin tidak dapat dipahami,
bukan? Namun, ini adalah fakta, dan itu adalah anak yang sangat muda yang melakukannya. Fenrir, sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Melihat wajah orang-orang ini berubah, bahkan Caesar pun merasa sakit kepala. Awalnya, ia ingin menangani masalah ini dengan tenang. Ketika mata semua orang terfokus pada penerus Scorpio, ia sedikit demi sedikit mengikis kekuatan semua orang. Ketika semua orang mengendalikan sebagian kekuatan Scorpio, ia kembali dan mendapati bahwa semua kekuatan di tangan mereka sendiri telah dievakuasi. Inilah yang ingin dilakukan Caesar, tetapi ide ini benar-benar diganggu oleh Fenrir dalam waktu yang singkat. Penampilan Fenrir telah menarik perhatian semua orang, dan itu lebih serius bagi 11 eksekutif senior yang tersisa. Sejauh ini, Caesar, yang selalu terbiasa mengendalikan segalanya di tangannya sendiri, bahkan sedikit bingung. Yang lain tidak jauh lebih baik. Adapun Chen Hao, sebagai pengamat, menyaksikan apa yang disebut organisasi neraka tingkat tinggi mati di bawah todongan senjata, hatinya tiba-tiba menghela napas lega. Dengan kata lain, seluruh suasana hatinya telah disublimasikan. Orang yang begitu unggul hanya bisa tunduk seperti orang biasa di bawah todongan senjata. Orang-orang ini tidak sekuat kita. Aku benar-benar sangat menghargai mereka. Chen Hao sedikit lebih baik. Granit langsung mencibir. Chen Hao menatap Granit, dan Granit menundukkan kepalanya. Namun, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Granit. Para petinggi organisasi neraka ini biasanya memerintah orang lain. Mereka tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Tetapi ketika mereka muncul di antara orang-orang biasa, tanpa dukungan dari bawahan mereka, mereka langsung jatuh dari awan ke bumi. Itu berkat Caesar. Jika Caesar tidak membuat begitu banyak pengaturan sebelumnya, bagaimana mungkin orang-orang ini datang ke Sinhe sendirian dan jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri? Sekarang, sudah waktunya bagimu untuk memilih. Fenrir yang juga terbiasa mengarahkan orang lain, tidak memberikan terlalu banyak waktu bagi semua orang untuk berpikir. Dia merentangkan tangannya dan terlihat bebas dan santai, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Chen Hao melihat ke puncak organisasi neraka di sekitar meja bundar dengan tangan bersilang. Kecuali orang yang baru saja meninggal, semua orang tampak sangat tenang, yang sejalan dengan sikap tingkat tinggi yang nyata. Namun, Chen Hao selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya, karena orang-orang ini terlalu tenang. Terlepas dari kepanikan saat dia baru saja meninggal, dia segera menjadi tenang. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Salah satunya adalah seorang pria berkerudung di kepalanya. Dia tidak bergerak sepanjang waktu, seolah dia sedang tidur. Orang inilah yang membuat Chen Hao merasa sangat aneh, seolah sesuatu akan segera terjadi. Di bawah tatapan Chen Hao, pria berkerudung, Capricorn, yang disebut dewasa oleh Shen Laosan, akhirnya berbicara untuk kedua kalinya. Kamu masih belum punya cukup pengalaman. Anak muda. Ketika Capricorn mengatakan sesuatu seperti ini, Fenrir secara tidak sadar ingin Chen Hao membunuhnya, tetapi Chen Hao tidak melakukannya. Chen Hao merasa sedikit akrab satu sama lain sejak pertama kali bertemu. Ketika orang lain berbicara, rasa keakraban menjadi semakin kuat. Dengan keraguan di hatinya, suara Chen Hao bergetar tak terkendali. Siapa kamu? Siapa aku? Mendengar suara Chen Hao, Capricorn awalnya terkekeh, lalu tertawa semakin keras. Kalian semua tidak mengerti. Setelah tertawa beberapa saat, pihak lain berhenti. Lucu sekali. Jangan salahkan aku. Chen Hao, apakah kau pernah bodoh? Sungguh mengejutkan. Chen Hao semakin bingung ketika pihak lain memanggil namanya dengan tepat. Seperti yang dikatakan pihak lain, ada kalanya dia bodoh. Dia begitu bodoh sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pihak lain tampaknya mengenal dirinya sendiri, tetapi Chen Hao tidak punya pikiran apapun. Perasaan ini membuat Chen Hao sangat tidak senang. Siapa kau sebenarnya? Chen Hao tidak tahu apa artinya menunjukkan belas kasihan kepada para petinggi organisasi neraka ini. Para penembak jitu yang sedikit mengangkat tangan kiri mereka dan memperhatikan gerakan Chen Hao sepanjang waktu langsung menyesuaikan moncong senjata mereka. Selama ada yang salah dengan situasinya, mereka dapat langsung menembak dan membunuh orang yang tidak memiliki kepala untuk berbicara itu. Terima kasih telah tinggal bersamaku begitu lama. Sejauh ini, kau belum tahu siapa aku. Aku benar-benar kecewa padamu. Jadi, kau mengenalku. Melihat ke sisi lain lagi, Chen Hao masih tidak menebak siapa pihak lain itu,
tetapi Chen Hao menyesuaikan pikirannya, karena sekarang lapangan kandang ada di tangannya sendiri. Jika pihak lain benar-benar tidak jujur, apakah itu hidup dan mati? Dengan ide seperti itu, Chen Hao juga tampak jauh lebih alami. Tapi aku tidak. Chen Hao awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak saling kenal, tetapi sebelum dia selesai berbicara, pihak lain telah melepas topeng di kepalanya. Melihat wajah masing-masing, Chen Hao tidak bisa mengatakan apa-apa. Maya Augustus, jadi kamu tidak melupakan namaku. Selamat malam, temanku. Apakah kamu tidak merindukanku selama berhari-hari? Petik 2. Maya yang melepas tudung kepalanya. Sudah lama aku tidak melihatnya. Maya memiliki janggut di dagunya. Jenggot melingkar di dagunya membuatnya terlihat sangat dewasa. Namun, tidak peduli dari tempat itu, pihak lain adalah Maya Auguste dari Rusia, yang pernah ditemui Chen Hao sebelumnya dan disebut teman. Ini bagaimana mungkin? Chen Hao tidak dapat menerima kenyataan bahwa Maya sebenarnya adalah orang tingkat tinggi di neraka. Jadi, mengapa? Karena dia sudah menjadi organisasi neraka tingkat tinggi, masih ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Apa yang tidak mungkin? Tangan memegang dagu, wajah Maya dengan sedikit olok-olok, rangsangan saja tidak cukup, Maya mengirimkan rangsangan kedua. Tidakkah kamu sering berbicara tentang manipulasi kotak hitam di Tiongkok? Bagaimana neraka bisa melakukan yang terbaik untuk membantu orang yang tidak penting memenuhi keinginannya? Sejujurnya, bahkan orang Soviet yang asli adalah anggota organisasi neraka kita, dan dia adalah kakekku Gao. Menghadapi serangan Maya berulang kali, satu-satunya refleksi Chen Hao hanyalah keheningan, karena dia benar-benar tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus digunakan untuk mengekspresikan suasana hatinya saat ini. Jika Maya juga merupakan tokoh tingkat tinggi organisasi neraka, banyak hal yang tidak dapat dipahami yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan dengan baik. Misalnya, mengapa Wan Hui tidak mengejar setelah dia merampok kepala hewan zodiak Tiongkok, mengapa dia jatuh ke pusaran satu demi satu begitu dia tiba di kota Beiyuan. Dan mengapa mereka mengetahui bahwa Song Yaoyao adalah putri haram Dong Qingju dan bahkan menemukannya. Kamu selalu berbohong padaku sepanjang waktu, bukan? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, suara Chen Hao sedikit bergetar, sementara Maya tidak menunjukkan reaksi yang tidak normal. Dia mengangguk dengan sangat datar, lalu tiba-tiba berdiri tegak. Tidak, ada satu hal yang aku tidak membohongimu. Aku mengatakan yang sebenarnya tentang neraka. Ketika Maya membicarakannya, Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa dia berselisih dengan organisasi neraka. Selain promosi Liu Cheng, banyak informasi yang didapat dari Maya. Jadi, ketika kamu di penjara, kamu berada di balik semua ini. Hal yang paling meragukan dari semua masalah ini adalah mengapa organisasi neraka menahan diri daripada mengambil keuntungan. Langsung darinya tetapi memilih untuk membawa dirinya ke penjara. Sebelumnya, Chen Hao hanya berpikir bahwa organisasi neraka hanya bersiap untuk memperlakukan dirinya sendiri sebagai objek percobaan. Sekarang tampaknya jika Maya tidak mengendalikan semua ini di belakang punggungnya, bagaimana mungkin organisasi neraka mentolerir amarah yang begitu kuat dan memilih untuk melepaskan diri? Saya akui bahwa awalnya saya datang ke kota Sinhe hanya untuk mencari putri tidak sah Scorpio. Tanpa diduga, saya bertemu pria menarik seperti Anda. Dia tidak hanya menarik, tapi juga sangat kuat. Dia adalah objek uji yang sangat ideal. Ini membuatku ingin memulai denganmu. Dalam analisis terakhir, saya masih peduli dengan keunggulan Anda. Petik 2. Apakah menunda-nunda itu menyenangkan? Terpaksa menahan amarah di hatinya, Chen Hao bersenandung dingin dengan nada dingin. Maya tertegun sejenak, lalu tertawa dua kali, sama sekali tanpa rasa malu. Ini telah kamu temukan, aku semakin tertarik padamu. Apakah kamu perlu memberitahuku hal-hal ini? Sekarang ceritakan padaku secara detail, bukankah kau hanya ingin menunda? Aku sudah memberimu waktu, lalu apa yang ingin kau lakukan? Chen Hao tidak mempermasalahkan orang dengan strategi unik ini yang membutuhkan sedikit waktu. Pada saat yang sama, dia juga berharap untuk meredam harapan pihak lain ketika pihak lain memiliki harapan. Ini adalah balas dendam paling besar untuk nafsu makan Chen Hao. Ya, kalau begitu kamu mungkin menyesalinya. Dengan suara Maya, sekelompok orang tiba-tiba muncul di alun-alun yang awalnya kosong, dan pakaian mereka sama seperti orang biasa. Kesamaan inilah yang membuat hal ini menjadi lebih aneh. Karena sebelumnya, Chen Hao secara khusus memeriksa bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya.
Sekarang, orang-orang ini tidak tahu dari mana mereka berasal. Segera, Chen Hao melihat sesuatu yang berbeda dari orang-orang ini. Meskipun mereka semua tampak hidup di permukaan, mata mereka kusam, mata mereka lebih besar dari mata mereka, dan mulut mereka menetes perlahan tanpa menyadarinya. Mereka tampak seperti hemiplegia. Apakah ini orang-orang yang kita lihat di siang hari? Bukankah maksudmu tidak ada seorang pun di Lao Hukou? Mengapa mereka semua keluar sekarang? Petik 2. Granit tidak tahan untuk bertanya. Dialah yang pertama bertanya. Kali ini, dia belajar untuk menjadi pintar dan tahu untuk bertanya dengan suara rendah. Namun, suasana di alun-alun sangat sunyi. Setelah orang-orang aneh itu muncul, orang-orang ini ketakutan dengan pemandangan yang aneh dan terengah-engah. Jadi ketika Granit membuka mulutnya, orang-orang di sekitarnya masih bisa mendengarnya dengan jelas. Perhatikan bahwa mulut Maya tersenyum. Tentu saja, pihak lain pasti telah mendengar kata-kata Granit. Chen Hao tidak lagi bersembunyi dan mengangkat kepalanya ke arah Maya duduk, mau tahu kenapa. Tanyakan saja padanya, dia tahu semuanya tentang itu. Sampai sekarang, Chen Hao masih sangat tenang, tetapi cara bicaranya yang bertele-tele membuat orang merasakan kemarahan yang tersembunyi di dalam hatinya. Itu seperti gunung berapi aktif yang akan meletus. Ada kemungkinan untuk membakar di sekitarnya kapan saja dan di mana saja. Ketika dia dipanggil oleh Chen Hao, Maya tidak takut. Dia mengangguk dengan senyum di wajahnya. Kemudian dia berkata, ini lebih baik dijelaskan olehku. Kebanyakan orang benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cepat bicara. Pertanyaan Chen Hao yang tajam mungkin karena dia khawatir akan menjadi situasi yang buruk bagi Chen Hao untuk marah. Maya tidak menertawakan Chen Hao kali ini, tetapi menjelaskan masalahnya dengan tenang. Aku sudah tertarik pada ergonomi dan ilmu saraf sejak aku masih kecil. Siapa yang ingin mendengar pikiran masa kecilmu? Katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Aku terlihat seperti laki-laki. Bagaimana aku bisa berbicara seperti pistol? Maya awalnya adalah orang Rusia dengan tubuh yang kuat. Meskipun dia tidak tinggi karena usianya, otot-ototnya benar-benar ada. Disela oleh Granit, Maya terkekeh dan langsung melompat ke paragraf ini, lalu berkata, sebenarnya, ini sangat sederhana. Obat halusinogen diproduksi di lapisan es Siberia yang dingin. Namanya di pasar gelap disebut kecantikan es. Kalau begitu nama ilmiahnya, seharusnya disebut es popi. Efek halusinogen dari benda semacam ini adalah 60 hingga 70 kali lipat dari opium. Ini sekitar 150 kali lebih banyak daripada jenis yang sama pada suatu waktu hal-hal, dan kemudian menambahkan beberapa panduan pribadi saya ke dalamnya. Anda dapat menganggap mereka sebagai pasukan mayat hidup yang mematuhi perintah saya. Petik 2. Mayat hidup. Itu banyak pembicaraan. Untuk apa yang dikatakan Maya, Chen Hao jelas menunjukkan sikap. Menghina orang-orang ini benar-benar tidak mati, mengapa mereka hanya muncul di malam hari dan berperilaku seperti orang normal di siang hari. Memalukan untuk ketahuan. Dengan kata-kata Chen Hao, Maya tidak marah tidak mati, tapi mereka kehilangan rasa takut akan kematian. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut mati? Meskipun Maya mengatakannya dengan sangat mudah, namun dia tidak takut mati. Chen Hao, yang telah menjalani 3 tahun pelatihan non-manusia dan mengembara selama 2 tahun dengan resimen tentara bayaran yang terdiri dari manusia besi dari seluruh dunia, memiliki perbedaan, memahami pernyataan ini. Ketika dua lawan dengan kekuatan yang sama saling berhadapan, yang menang pastilah pihak yang tidak takut mati. Tidak, ada juga yang mengatakan bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Saat Maya mengatakan kepada publik bahwa orang-orang di sekitarnya tidak takut mati, Chen Hao merasakan perasaan yang sangat sulit. Namun, di depan musuh, Chen Hao secara alami tidak akan terlalu eksplisit. Dia berkata sambil tersenyum, hanya saja dia tidak takut mati. Ini pernyataan yang bagus. Tapi apa yang Anda harapkan dari orang-orang biasa yang tidak takut mati ini untuk Anda? Itu hanya modalku untuk bernegosiasi denganmu. Sambil mengangkat bahu, Maya berkata dengan tidak sopan, sebenarnya, aku tidak ingin menggunakannya untuk berurusan denganmu, tapi aku tidak ingin mati sekarang. Jika kamu bersikeras membunuhku, maka lebih dari 1.200 orang akan saling membunuh di depan Anda, sampai yang terakhir jatuh. Saya tahu Anda mungkin memiliki pengaruh di Tiongkok, tapi coba pikirkan. Di zaman damai tanpa perang, bagaimana rasanya mati lebih dari 1.000 orang di dunia? Sekali,
Meski wajah Chen Hao muram, Maya melanjutkan, sebenarnya, di antara orang-orang ini, ada pejabat polisi, pejabat pemerintah, beberapa pengusaha dari berbagai industri, dokter ternama, dan selebritis. Semua orang yang datang ke resor ini ada di sini. Jika orang-orang ini mati, itu tidak baik untuk kota Xinhe dan Huaxia. Apa hal yang baik? Petik 2. Chen Hao tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan mengancam dirinya sendiri dengan orang-orang ini. Apalagi apa yang dikatakan Maya tidak salah sama sekali. Jika orang-orang ini benar-benar mati di hadapan mereka, dan mereka tidak dapat memutuskan hubungan, pasti ada yang salah. Ini masih menjadi masalah besar. Ini masalah besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Chen Hao semakin pelan. Ini adalah situasi yang tidak dia duga. Anda harus tahu bahwa saat pertama kali bertemu orang-orang ini, Anda harus menghadapinya secara langsung daripada bernegosiasi seperti ini. Duduk di kursi Scorpio, Finril mungkin bosan mendengarkan percakapan Chen Hao. Dia melambai dengan tidak sabar dan kemudian berkata, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, datang dan dengarkan aku. Ikuti suara itu untuk melihat ke arah Fenrir. Wajah Fenrir juga dapat melihat sedikit kegilaan. Kamu harus mati, atau serahkan kekuasaan. Ini sangat sederhana. Mengapa kamu mempersulitnya? Permintaan Fenrir sangat sederhana, tetapi itu bukanlah hal yang sederhana bagi orang-orang di sini. Tidak lebih baik membiarkan sekelompok orang yang sudah lama terbiasa menjadi superior menyerahkan kekuasaannya daripada membunuh mereka. Maya menatap Chen Hao. Chen Hao diam dan tidak berbicara. Menurutnya, mengeluarkan uang untuk mencabut organisasi neraka itu pasti sepadan, meskipun harus membayar sebagian dari harganya. Melihat Chen Hao tidak berbicara, Maya juga merasa sedikit gugup. Saat ini, orang lain juga harus berbicara. Beberapa kata yang mengancam Chen Hao untuk tidak main-main terdengar satu demi satu. Mendengarkan perkataan orang-orang ini, Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa orang-orang ini adalah organisasi neraka nomor 1 di dunia, bukan geng gangster yang terdiri dari 3 agama dan 9 tokoh terkemuka. Tanpa sarana apapun, beraninya mereka datang ke sini sendirian. Namun, ketika Chen Hao hendak berbicara, telepon seluler tiba-tiba berdering. Itu sepi. Ini seperti anak kecil yang menangis. Bunyinya seperti itu. Lihatlah aku dan kamu di alun-alun. Suara itu tidak keluar dari mereka. Jadi Anda tidak perlu mengambil ponsel Anda. Jadi, inilah masalahnya. Ponsel siapa ini? Mengikuti suara tersebut, Chen Hao mengambil 2 langkah pertama dan menemukan ponsel di bawah meja, yang merupakan merek paling populer saat ini. Ponselnya bagus, dan peneleponnya tidak memiliki ide penelepon. Setelah menghubungkan ponsel, terdengar suara kasar dengan cita rasa San Francisco yang kuat dari ponsel. Hei semuanya, apa kabar? Lama tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Mendengar suara ini, wajah semua orang yang hadir berubah, tetapi hanya mereka yang duduk di sini, seperti Tuan Chen Hao dan Tuan Bugar, tetap bergeming dan tidak mengerti apa yang membuat wajah orang-orang ini berubah. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin bertemu denganku, tapi itu tidak masalah. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Aku di sini untuk mengucapkan selamat malam padamu dan mengucapkan selamat Natal. Chen Hao mengambil ponselnya, tapi dia tidak mengatakan apa yang ingin dia dengar. Dia membalikkan mulutnya. Chen Hao melempar ponselnya ke meja bundar dan mundur ke granit dan lainnya. Begitu saya kembali ke stasiun, ada pesan di telepon. Tuan Chen, tolong jaga ponsel Anda, oke. Bukan kebiasaan yang baik membuang ponsel Anda seperti ini. Jika Chen Hao tidak melakukannya baru saja dipindahkan, dia akan asyik dan gugup sekarang. Sambil mengerutkan kening, dia mulai memberi perintah di saluran tersebut, mencari tempat yang mencurigakan di dataran tinggi sekitarnya. Reaksi pertama Chen Hao setelah pihak lain secara akurat memberitahunya bahwa dia telah menjatuhkan miliknya ponselnya adalah pihak lain sedang mengawasinya, tetapi menurut berita dari bawahannya, hampir semua gedung tinggi di sekitarnya berada di bawah kendali mereka, dan lokasi penembak jitu yang cocok semuanya dilindungi oleh mereka, jadi tidak ada penembak jitu lain yang bisa muncul. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan. Chen Hao mengeluarkan pistolnya dan menembak semua kamera di sekitarnya. Sebanyak 5 kamera diambil oleh Chen Hao, tetapi tampaknya tidak ada efek apapun di sisi lain. Emosimu sangat pemarah. Aku belum mau berurusan denganmu, jadi tolong beri kami sedikit waktu. Ya, sejauh ini, pihak lain belum menunjukkan permusuhan apapun,
yang membuat Chen Hao mengurangi relevansinya dengan pihak lain. Pernyataan akurat pihak lain tentang perilakunya mencerminkan kendali mutlaknya atas adegan tersebut dari samping. Terus terang, itu, untuk memamerkan kekuatannya. Dengan mengingat hal ini, Chen Hao tidak akan bereaksi ekstrim seperti itu. Hadirin sekalian, saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah Anda tidak mendengar saya? Meskipun suara dari telepon sangat hambar, nada hambar tersebut tampaknya sangat menghalangi Huan Hui Caesar dan yang lainnya. Bahkan jika dia sama bangganya dengan Caesar, tubuhnya bahkan mengalami sedikit guncangan yang luar biasa, yang membuat Chen Hao sangat penasaran. Orang macam apa pihak lain itu, yang akan menakuti orang-orang seperti ini? Oh, Capricorn berubah menjadi seorang pemuda. Kenapa kamu tidak menelepon ayahmu? Ada yang ingin kubicarakan dengan mereka. Ayahku pergi untuk menafkahi orang tua, dan aku akan menangani urusan di organisasi bersama. Saya tidak tahu apa yang bisa Anda bicarakan dengan kami. Orang asing. Chen Hao tidak tahu apakah dia bisa bersembunyi begitu lama. Kecantikan alami Maya bukanlah karakter yang sederhana, tapi kali ini dia mungkin menghadapi lebih banyak masalah. Karena saat dia berbicara satu sama lain, pihak lain telah menggeser targetnya. Zhou Kai, aku tidak menyangka kamu akan mengambil alih posisimu pada akhirnya. Apakah ayahmu benar-benar linglung? Zhou Kai, yang disebutkan namanya, memiliki wajah kosong dan tidak mengerti apa yang terjadi. Bayi Caesar, akhirnya pemimpin organisasi. Selamat, tapi sayang sekali saya akan mati begitu mudah. Ancaman eksplisit seperti itu membuat Finril, yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, langsung melompat, dasar pria yang penuh kebencian, keluarlah. Apa kemampuan bersembunyi di balik layar secara diam-diam? Petik 2. Hahaha, jika aku keluar sekarang, aku khawatir ayahmu dan yang lain ingin membunuhku. Aku meneleponmu kali ini, saya hanya ingin menyampaikan pesan yang baik. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Setelah berjuang untuk mengendalikan tubuhnya yang gemetar, Caesar, sebagai seorang lelaki tua, adalah orang pertama yang berbicara, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, karena dia benar-benar diabaikan oleh yang lain, pesta. Huan Hui, apakah impian Anda tentang Kaisar tidak menjadi kenyataan? Olaf, bagaimana kabar kilang anggurmu? Sudahkah kamu menyiapkan beberapa botol anggur langka untukku? Ivanola, dengan baik, sepertinya aku tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada kalian, tetapi, semuanya, aku kembali. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya aku kembali. Dibandingkan dengan Caesar, penampilan Huan Hui sangat tidak memuaskan, tubuhnya bergetar, dan nadanya dipenuhi rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Chen Hao diam-diam mendengarkan panggilan telepon dari suatu tempat, dan orang-orang di telepon mengungkapkan masa lalu mereka satu persatu. Meskipun pihak lain sangat langsung mengambil posisi rumahnya, namun Chen Hao tidak keberatan, karena pihak lain sepertinya memiliki tujuan yang sama dengan dirinya sendiri. Maksudmu aku membakar tubuhku sendiri? Pihak lain dengan terampil memainkan twister lidah, seperti bermain dengan beberapa tetua organisasi neraka di sini, yang sederhana dan praktis. Kalau memang ingin tahu, tidak apa-apa. Tahukah kamu kalau operasi plastik Korea sangat mudah digunakan? Oh ya, saya mengendalikan kebangkitan industri bedah kosmetik, industri dan sasis. Haha, ketika pihak lain mengatakan itu sangat mudah dimengerti. Pihak lain hanya menggunakan sedikit operasi plastik. Hanya melakukan operasi plastik semua orang telah tertipu di masa lalu, betapa sederhana dan praktisnya cara kecil. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan betapa takutnya orang-orang ini terhadap pria di telepon. Mereka hanya berani melihat jenazah terbakar, tapi tidak berani mengecek apakah orang lain itu nyata atau tidak. Dari percakapan orang-orang ini, Chen Hao hanya dapat memperoleh informasi ini. Untuk saat ini, tetapi ini hampir cukup untuk Chen Hao. Pria di telepon itu tidak menyelesaikan masalah ini. Setelah mengungkap misteri kematiannya, orang lain melanjutkan, ini sangat sederhana, tetapi Anda tidak memperhatikan semuanya. Saat saya memberitahu Anda hal ini, Anda mungkin mengerti apa yang terjadi. Setelah jeda sebentar, pihak lain akhirnya menyampaikan poin utama dari panggilan khusus malam ini. Sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa lagi saat menelepon malam ini. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, yaitu untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku sudah memasang cukup banyak bom di sekitar alun-alun. Bom, ketika dua kata ini keluar, Chen Hao tiba-tiba menjadi gugup.
Sekalipun dia tidak memperhitungkan apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya, apa yang dia katakan sekarang sepenuhnya berkaitan dengan kepentingan vitalnya sendiri. Ledakan bom bukan berarti hanya satu orang yang terbunuh. Jika benar seperti yang dikatakan pihak lain, tidak ada seorang pun yang hadir hari ini yang bisa melarikan diri. Semua orang di ruangan itu menjadi gelisah. Pria di telepon itu terdiam lama, dan suaranya menghilang di sini. Suasananya begitu sunyi sehingga dia bahkan tidak bernapas. 3. Petik 2 titik 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 petik 2. Awal hitungan mundur membuat Chen Hao hampir tak terkendali bersemangat, dan orang-orang di sekitarnya menjadi gelisah. Bahkan Fenrir, yang mengira dia bertanggung jawab atas seluruh situasi, melihat sekeliling dengan gugup, mencoba menemukan bomnya. 2-1. Ketika semua orang sangat gugup, ada 2 hitungan mundur di telepon. Setelah menghitung jumlahnya, semua wajah tampak mati dan sunyi. Namun, ledakan imajiner tidak muncul, menerangi seluruh langit. Saat kembang api menderu, suara di telepon juga memperbesar volumenya, bercanda gelombang. Ketika semua orang merasa lega, suara pihak lain tenggelam, tapi lain kali tidak akan seberuntung itu, jadi disebut organisasi neraka tingkat tinggi. Apakah kamu siap? Aku, kembalilah. Kemudian telepon berdering sibuk. Pihak lain menutup telepon. Ada pesta kembang api di mana-mana, namun suasana hati orang-orang yang menyaksikan pesta kembang api tidak segembira yang diungkapkan oleh kembang api tersebut. Mereka diam, seperti orang tua yang sudah meninggal. Dari panggilan telepon pihak lain hingga perilaku menyalakan kembang api, pihak lain jelas bukan orang biasa, dan keakraban pihak lain dengan organisasi neraka tingkat tinggi membuat Chen Hao semakin penasaran. Ketika semua orang tidak berbicara, Huan Hui menghela nafas dan memecah kesunyian. Mari kita lupakan hari ini, Fenrir. Pulanglah dan tinggallah di keluarga. Apa yang terjadi selanjutnya tidak bisa ditangani oleh pemuda sepertimu. Chen Hao, aku minta maaf padamu atas nama Maya. Meskipun apa yang dia lakukan tidak terduga, itu juga mendapat persetujuan diam-diam dari kami. Kami dapat mengambil semua kompensasi yang Anda inginkan. Mendengar Huan Hui mengucapkan kata-kata seperti itu, Chen Hao semakin penasaran. Siapakah orang yang dapat membuat perubahan besar dalam sikap orang-orang ini? Sebelum Anda memberikan kompensasi kepada saya, haruskah Anda mencoba menjelaskan masalah ini dengan jelas? Kami Huaxia memiliki pepatah bahwa musuh dari musuh adalah teman. Mungkin yang ditelepon dan saya masih bisa berteman. Tahun, dia akan tertipu oleh orang-orang tua ini. Maka dia tidak harus tinggal di Tiongkok. Tidak, dia tidak harus hidup di dunia ini. Huan Hui tertegun sejenak, dan matanya menatap wajah orang-orang tingkat tinggi yang mengetahuinya. Kecuali Fenrir Maya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan pemuda yang sama Zhou Kai, orang lain masih memasang ekspresi membosankan, seolah-olah mereka belum mendengar kata-kata Chen Hao. Pihak lain adalah salah satu dari kita beberapa tahun lalu, tepatnya 8 tahun lalu. Sambil mengatakan ini, Huan Hui berharap seseorang bisa menghentikannya, tapi tidak ada yang punya tindakan untuk menghentikannya. Dalam keputusasaan, karena Huan Hui telah membuka mulutnya, dia harus melanjutkan. Nama kode setan, nama asli Adam, pernah menjadi salah satu dari 12 rasi bintang dalam pertempuran utama kekuasaan, kamu juga harus mendapatkan informasi, kan? Di organisasi neraka, kecuali mereka yang bertanggung jawab atas ekonomi dan kekuatan tempur, yang lain semuanya dalam bentuk keluarga. Hanya keduanya yang tersisa, Scorpio, yaitu Dong Qingju, bertanggung jawab atas keuangan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan penerus Dong Qingju untuk bergabung dengan organisasi neraka, dan kemudian memerangi kekuatan tempur sangat penting. Saya yang bertanggung jawab mendengar ini, Chen Hao dengan penasaran melihat seorang pemuda Tiongkok bernama Zhou Kai. Pihak lain mampu mengambil alih kekuatan tempur organisasi neraka di usia muda, dan kekuatannya tidak boleh begitu jauh lebih buruk. Saya berpikir bahwa pihak lain adalah pesolek sebelumnya, yang memang benar. Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Hao menekan semua ide acuh tak acuh ini. Apa yang terjadi pada Adam pada akhirnya? Petik 2. Apakah kamu tahu bagaimana setan mendapatkan namanya? Petik 2. Huan Hui tiba-tiba menanyakan kata-kata yang tidak masuk akal. Chen Hao mendengar, ekspresi wajahnya aneh, tetapi masih mengikuti maksud masing-masing untuk mengatakannya. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa setan adalah malaikat, dan akhirnya memimpin sepertiga malaikat untuk memberontak dan jatuh ke neraka. Benar sekali.
Tatapan mata Huan Hui kosong, dan dia sepertinya mengingat saat kejadian itu. Tetapi Adam tidak hanya memimpin sepertiga, tetapi semuanya. Pihak lain mengubah semua bakat bertarung organisasi neraka saat itu dengan cara mengubah orang, dan kemudian mulai mendorong kembali organisasi neraka, mencoba menjadi pemimpin sejati organisasi neraka, dan bahkan mendukung sebuah negara. Ini benar-benar melanggar niat awal organisasi neraka, jadi kami dikalahkan. Semua bahan yang dipegang Maya untuk penelitian ditinggalkan oleh Adam. Apa, malam ini? Ekspresi keheranan Maya muncul untuk pertama kalinya. Saya hanya berpikir bahwa Departemen Penelitian Organisasi membuat spekulasi. Sejauh ini saya belum sepenuhnya memahami data tersebut. Tetapi 8 tahun yang lalu, dia telah membuat semua hal dalam bahan tersebut. Transformasi tubuh manusia bahkan melibatkan tingkat spiritual. Pada titik ini, Huan Hui agak terkesan. Pada waktunya, Adam mungkin benar-benar dapat mengembangkan cara untuk mengendalikan pemikiran otak manusia melalui penelitian tubuh manusia, tetapi apa yang telah dilakukannya membuat organisasi neraka tingkat tinggi pada saat itu tidak dapat ditoleransi. Dia berusaha sekuat tenaga dan melakukan upaya besar untuk akhirnya menangkapnya. Pasti telah membuang banyak tenaga. Faktanya, selain Maya dan Zhou Kai, ada 2 atau 3 orang yang lebih muda yang tidak setua Huan Hui. Tindakan pada saat itu secara langsung menyebabkan kemunduran kedua keluarga, dan keluarga lainnya menderita kerugian dalam berbagai tingkatan. Bahkan sekarang, mereka belum pulih. Anda mungkin tidak tahu cerita di dalamnya, tetapi haruskah Anda tahu tentang krisis ekonomi awal? Itulah dampak dari tindakan tersebut. Tarik napas. Jika Chen Hao tidak benar-benar mengetahui kekuatan neraka sebelumnya, setelah mendengar kata-kata Huan Hui, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan neraka. Bagaimana mungkin suatu tindakan yang disebabkan oleh kontradiksi internal secara langsung menyebabkan krisis ekonomi di seluruh dunia? Ini luar biasa. Pada saat pihak lain selesai berbicara, Chen Hao bahkan merasa bahwa tindakan hari ini salah. Dengan kata lain, akan ada krisis ekonomi lagi selanjutnya. Qin menunjuk ke arah orang yang telah terbunuh. Nada bicara Chen Hao sedikit ragu-ragu. Itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat menunggu dan melihat bahwa ekonomi internasional pasti akan terpengaruh sebelum kita menangani masalah ini dengan benar. Yah, jika kamu begitu tangguh, mengapa kamu begitu gugup? Gunakan semua kekuatanmu untuk menemukannya, kanan. Lalu kita bisa menggunakan cara ekonomi atau cara militer. Petik 2. Bagaimanapun, Chen Hao masih menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan pihak lain. Siapa yang dapat menjamin bahwa ini bukan rencana organisasi neraka? Tidak umum untuk menangkap semua organisasi neraka tingkat tinggi. Setelah desa ini, tidak akan ada kuil. Tepat ketika Chen Hao masih menguji, Fenrir, yang baru saja mencoba memegang organisasi neraka di tangannya, tiba-tiba berbaring di kursi. Kamu menang. Aku tidak akan menyerangmu sampai kamu menyingkirkan orang bernama Adam ini, tetapi aku harap kamu dapat memahami bahwa musuh dari musuh adalah temanmu. Jangan memaksaku untuk menjadi musuhmu. Chen Hao mengerti bahwa Fenrir sedang membuka jalan untuk dirinya sendiri. Jika tidak, ketika semuanya selesai di sini, mungkin Caesar akan membuat masalah untuknya. Aku juga meminta sesuatu. Kau yang mengatakannya. Melihat Chen Hao melepaskannya, Huan Hui bertanya dengan tergesa-gesa. Alasan utamanya adalah karena dia ingin Chen Hao melepaskan mereka. Dia tidak takut dengan permintaan Chen Hao, tetapi dia takut Chen Hao tidak akan bertanya. Dong Qingju dan Song Yao Yao, aku tidak peduli apa hubungan mereka, tetapi aku tidak ingin kalian terus mengganggunya. Kemunculan Adam seharusnya membuatmu sangat terganggu, bukan? Kalau begitu pergilah dan selesaikan urusannya. Organisasi neraka kalian dapat menanganinya dengan baik. Jangan kembali ke Tiongkok, atau kalian tidak akan pernah mati. Menggigit giginya untuk mengucapkan kata-kata ini, Chen Hao segera berbalik untuk pergi. Kata-kata itu sudah sejauh ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Tampaknya masalahnya sudah selesai. Chen Hao awalnya ingin bekerja sama dengan Fenrir untuk menghancurkan organisasi neraka secara langsung, dan kemudian membiarkan Fenrir bekerja sendiri di organisasi neraka. Dulu kota Xinhe bisa sangat santai, tapi sekarang tampaknya segalanya tidak berjalan sesuai imajinasi. Kemunculan Adam juga memberikan rasa penindasan yang sangat kuat pada Chen Hao. Tahukah Anda, pihak lain bukanlah orang biasa. Dia mampu memimpin bawahannya hingga hampir menjatuhkan neraka. Bahkan sekarang mereka mengembalikan orang-orang dari neraka ini dan membiarkan anjing mereka menggigit anjing mereka.
Bukan berarti orang-orang ini benar-benar bisa menghadapinya. Tanpa diduga, mereka harus bekerja keras dan bahkan membiarkan orang-orang ini pergi pada akhirnya. Untuk sesaat, Chen Hao tiba-tiba merasa bingung. Dengan kata-kata Chen Hao, orang-orang ini akhirnya lega, jika tidak mereka akan hidup di bawah kendali orang lain sepanjang waktu. Rasanya tidak enak, menonton Caesar, Maya, Huan Hui, Zhou Kai dan serangkaian organisasi neraka pergi. Chen Hao juga memberi perintah untuk mundur di saluran tersebut. Untuk sesaat, semua penembak jitu penyergapan di sekitar mulai mengungsi. Granit, Bugar dan lainnya juga siap mengikuti Chen Hao. Saat mereka hendak pergi, Chen Hao tiba-tiba menghentikan mereka. Tunggu, organisasi neraka dan lainnya, yang hampir mencapai tepi alun-alun, tiba-tiba gemetar dan berhenti di tempat yang sama. Huan Hui menoleh untuk melihat Chen Hao. Bagaimana? Apakah kamu akan kembali? Apa yang kamu katakan seperti air yang tumpah. Tidak mungkin untuk menarik kembali kata-katamu. Aku hanya ingin mengatakan, apa yang akan kamu lakukan. Hubungannya dengan orang-orang ini, menunjuk ke orang-orang yang cukup bodoh untuk berdiri di alun-alun dan menggunakan obat-obatan psikedelik. Chen Hao bertanya dengan kasar, apakah kamu akan meninggalkan orang-orang ini di sini seperti ini? Yah, hahaha. Maya tertawa 2 kali, lalu menjelaskan, dosis halusinogen yang mereka konsumsi tidak terlalu besar. Mereka hampir bisa pulih dalam seminggu. Mengkonfirmasi bahwa itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak korban, Chen Hao membiarkan mereka pergi dengan lambaian tangannya. Organisasi neraka merasa lega, tetapi ketika Chen Hao tiba di sini, ketika Chen Hao meninggalkan Lao Hukou dan kembali ke tepi kota Xinhe, jalannya diblokir. Kapten Liu, kamu berhasil, bukan? Liu Cheng lah yang menunggu Chen Hao di pintu masuk Lao Hukou. Menurut pemahamannya tentang Chen Hao, Liu Cheng tidak berusaha keras untuk menemukan lokasi Chen Hao. Namun, ketika mendapat kabar bahwa Chen Hao sedang berbicara dengan sekelompok orang asing, Liu Cheng segera menghentikan aksinya. Saya melakukannya. Chen Hao tidak punya kebiasaan berbohong. Setelah dia setuju begitu saja, Liu Cheng tidak tahu harus berkata apa, karena meskipun perilaku Chen Hao sangat radikal, apa yang dia lakukan pada akhirnya adalah apa yang selalu ingin dilakukan Liu Cheng. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa Chen Hao sepenuhnya membantu Liu Cheng. Namun satu hal, perilaku Chen Hao terlalu sulit untuk diterima. Tidakkah menurutmu kamu harus memberikan penjelasan yang bagus tentang rumah anjing itu? Mengapa kamu melakukan itu? Tidakkah kamu melihatnya juga? Sambil mengangkat bahu, Chen Hao berkata dengan bebas, aku melepaskan Fenrir. Neraka tidak akan pernah kembali. Apalagi yang kamu pikirkan? Bukankah itu semua yang ingin kamu lakukan? Ini, Liu Cheng membuka mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sudah cukup untuk mengatur serangan bersenjata pribadi terhadap lembaga pemerintah. Melihat Liu Cheng tidak bisa berkata-kata, Bango Oriental di sampingnya menambahkan kalimat seperti itu. Mendengar ini, Chen Hao melotot tajam ke arahnya. Kamu, apakah kita masih bukan satu kelompok? Jika bukan karena bantuanku, kamu pasti sudah terbunuh. Kedua hal ini tidak bisa dicampur adukkan. Dalam hal seperti itu, Bango Oriental masih bisa berdiri teguh, dan Chen Hao adalah yang paling menyebalkan. Apa yang kamu katakan harus dilakukan? Apakah kamu akan membawaku ke penjara? Ini membuat Chen Hao merasa sedikit agresif. Liu Cheng benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Chen Hao untuk sementara waktu, karena alasannya juga sebagian besar ada di dalamnya. Jika dia tidak dengan ceroboh memasukkan Granit Fighter dan yang lainnya ke dalam kandang, serangan diam-diam Chen Hao ke kandang tidak akan pernah terjadi dengan lancar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di pintu keluar Lao Hukou. Fighter dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang salah. Satu persatu, mereka semua mengikuti pistol di pinggang. Jika ada yang salah, mereka dapat menyerang secara langsung. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang, dan Chen Hao juga diam-diam membangkitkan semangatnya. Baiklah, setelah menunggu beberapa menit, Liu Cheng akhirnya berbicara. Berikutnya adalah pemberitahuan kepada Kamerat Chen Hao sebagai Direktur Biro Perlindungan Keamanan Negara. Liu Cheng terbatuk kering, berdeham, lalu mulai berkata, mengingat Kamerat Chen Hao melanggar peraturan Biro Keamanan Nasional dalam operasi pengejaran harimau, dia memberikan hukuman berikut. Pertama, mencabut status tugas Biro Keamanan Nasional. Kedua, mencantumkannya sebagai objek pengawasan utama dan menangkapnya kapan saja. Ketiga, mengambil tindakan pengawasan mulai sekarang.
dia tidak dapat keluar masuk perbatasan, dan tidak dapat berpartisipasi dalam tindakan politik apapun. Sialan, bos. Orang tua ini tidak baik. Aku masih berpikir untuk menangkapmu. Diam. Sambil meraung, Chen Hao memberi isyarat kepada Liu Cheng untuk melanjutkan, menutupi rasa malu yang tak terlihat di wajahnya. Liu Cheng terus menyampaikan apa yang disebut pemberitahuan itu. Dalam pengejaran harimau, kamera Chen Hao berani dan tegas. Dia memikirkan apa yang orang lain pikirkan dan melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Dia memberikan kontribusi besar dalam pengejaran harimau. Oleh karena itu, Biro Keamanan Nasional tetap di posnya untuk memeriksa, mengurangi beberapa hak, dan memantau kasus-kasus lama. Apa yang Anda maksud dengan remisi parsial? Meskipun Liu Cheng mengatakannya dengan sangat resmi, Chen Hao memahami maksud pihak lain dan baru saja mengeluarkan dirinya dari Biro Keamanan Nasional. Chen Hao sudah lama memikirkan hasil ini. Dia adalah orang biasa. Chen Hao sangat puas bisa tinggal di Biro Keamanan Nasional untuk jangka waktu tertentu dan melakukan banyak hal. Tapi Liu Cheng bukanlah pemecah jembatan yang sangat teliti. Mungkin untuk menghindari dinginnya Chen Hao, posisinya masih dicadangkan, tapi haknya dikurangi. Artinya, Anda hanya menikmati gaji kesejahteraan normal dari Biro Keamanan Nasional. Mulai hari ini, Anda tidak dapat berpartisipasi dalam operasi dan tidak lagi menikmati kekebalan. Kemudian, Chen Hao bertanya, tetapi yang dia dapatkan adalah ekspresi bingung Liu Cheng, apalagi yang ada di sana. Bagus. Adapun permintaan Liu Cheng, Chen Hao tidak ragu untuk menerima semuanya. Hal ini membuat Dongfang dia sedikit bingung, tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Chen Hao tidak ingin benar-benar bergabung dengan Biro Keamanan Nasional sejak awal. Liu Cheng menggunakan Chen Hao untuk menangani organisasi neraka. Mengapa Chen Hao tidak ingin menggunakan Biro Keamanan Nasional untuk melindungi dirinya sendiri? Seperti kata pepatah, ketika Huang Ge mengalahkan Zhou Yu, yang satu ingin bertarung dan yang lain ingin menderita, dan bagi Chen Hao, tidak ada kerugian. Setelah Liu Cheng meninggal, Chen Hao langsung pergi bersama orang-orang. Dia tidak bermaksud ragu sama sekali. Setelah berjalan jauh, dia melambai, Direktur Liu, selamat tinggal. Saya harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saat mengatakan ini, hati Chen Hao sangat rileks, seolah-olah dia telah melepaskan beban di tubuhnya, dan tidak lagi memiliki beban apapun. Dengan tubuh santai, Chen Hao segera kembali ke arena di distrik Jiangbei dan meminta Bugar untuk bermain sendiri. Chen Hao tertidur di ruang tunggu sendirian. Ketika saya bangun lagi, hari berikutnya sudah jam 4 atau 5 sore. Bos, apakah kamu sudah bangun? Bangun dan makan sesuatu. Mendengar suara Feng Dazuang di luar pintu, Chen Hao menjawab, mengenakan pakaiannya dan keluar. Tempat ini KTV, tapi hari ini pintu KTV terkunci. Ada 3 meja di aula, banyak orang yang mengenal Chen Hao dan beberapa wajah asing. Ada apa? Apa sibuk sekali di pagi hari? Lebih bugar, mereka akan kembali besok pagi. Kebetulan hari ini tanggal 23 Desember jadi mereka ingin makan enak dan berkumpul kembali. Itu latihan untuk mereka. Mengapa kamu berangkat hari ini? Dia mengambil handuk panas dari orang lain dan menyeka wajahnya. Di bawah bimbingan Feng Dazuang, Chen Hao meletakkannya di atas meja di tengah. Semua orang yang duduk di meja adalah kenalan Chen Hao, termasuk tukang granit, Feng Dazuang, dan orang ketiga. Sesuatu terjadi di San Francisco. Kami baru mendapat kabar pagi ini, jadi kami ingin kembali dan melihat-lihat. Kebetulan tidak ada yang salah denganmu. Peter berkata sambil tersenyum bahwa meskipun dia orang asing, dia sama sekali tidak menolak makanan Cina, begitu pula orang lain. Dia makan hotpot di sekeliling meja, dan pangsit panas ditempatkan di antara semua jenis hidangan. Itu benar, tapi hari ini tanggal 23 Desember. Betapa waktu berlalu. Dengan sedikit emosi, Feng Dazuang telah menuangkan secangkir penuh ergoto untuk Chen Hao. Hari ini adalah tahun baru, meskipun kita melewatinya lebih awal, menurut konvensi, kita haruskah tetap membiarkan bos mengatakan sesuatu, kan? Ya, di 2 meja di sekitarnya, seharusnya bos dari setiap bidang di distrik Jiangbei, yang ditarik oleh Feng Dazuang untuk ikut bersenang-senang. Kebanyakan dari mereka terkejut melihat wajah asli Chen Hao untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, bos Chen paling populer di kota Xinhe adalah seorang pria muda.
Siapa yang percaya bahwa pemuda seperti itulah yang telah mendorong Yang Hu turun dari posisi penguasa? Yah, aku masih ingin pergi ke Song Yao Yao malam ini. Lihatlah momentummu dan jelaskan bahwa aku tidak akan bangkit kembali. Jika kamu tidak bisa kembali berdiri, kenapa kamu tidak berbaring? Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa hidangan, apapun yang kamu lakukan, kamu akan memiliki semangat ekstra. Godaan orang ketiga jelas sejalan dengan amarah orang-orang yang duduk di aula. Satu demi satu, dia tertawa terbahak-bahak. Chen Hao memegangi dahinya tanpa daya. Dibujuk oleh yang ketiga dan granit, segelas baijiu pun turun, dan sensasi terbakar langsung turun ke tenggorokan. Di musim dingin, minum anggur di sekitar hot pot, hidup ini jelas merupakan impian semua orang, namun, berapa banyak orang yang bahkan tidak dapat mencapai keinginan sekecil itu. Tepat ketika Chen Hao merasa nyaman, wajah bugar ditutupi dengan kesedihan yang tak terlihat. Namun kesedihan itu segera terhapus oleh pria ketiga yang berusaha membujuknya untuk minum. Dia kemudian mengambil gelasnya dan menyesap depresi. Ergo atau konsentrasi tinggi paling cocok untuk temperamen orang asing yang menyukai anggur. Saat Anda menggigitnya, seluruh tubuh Anda akan terasa hangat. Semua orang bersenang-senang malam ini. Bahkan Chen Hao sangat mabuk. Dia tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bingung mencari tempat untuk berbaring dan tidur, terbawa suasana tengah malam tak tahu. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya menemukan bahwa itu sama sekali tidak ada di KTV. Tata letak di sekitarnya terasa hangat. Meski tidak terlihat terlalu besar, luasnya sekitar 200 meter persegi. Setelah melihat tempatnya berada, dia mengangkat selimutnya lagi. Yah, itu sangat bagus. Tidak ada kamar perempuan. Itu hanya ruangan sederhana. Tidak ada orang yang bingung di dalam selimut. Ini melegakan bagi Chen Hao. Pegang jas di samping, kenakan di badan, minum hingga otak pusing, dia kini kurang lebih merasa sedikit haus. Saat dia berjalan keluar dari ruang tamu, dia tiba-tiba melihat sekeliling seolah dia sangat familiar. Begitu dia menepuk kepalanya, Chen Hao segera mulai melihat sekeliling. Akhirnya, mengikuti suara tersebut, di dapur, Chen Hao menemukan apa yang diinginkannya. Hehe, Yao Yao, kamu bangun pagi-pagi sekali. Dengan baik, Song Yao Yao, yang sedang menyiapkan sarapan, tidak tahu kenapa. Dia menjawab dengan lemah, seolah dia sangat kesal. Melihat penampilan Song Yao Yao, Chen Hao semakin kesal. Yah, aku minum terlalu banyak tadi malam. Aku tidak melakukan apa-apa, kan? Dengan baik, responsnya masih ringan, dan tidak ada perubahan suasana hati dalam nadanya, yang membuat Chen Hao sedikit gila. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk menebak apakah dia telah melakukan sesuatu yang membuat Song Yao Yao sangat tidak bahagia tadi malam. Dan apa? Tadi malam, aku minum terlalu banyak. Tidak terjadi apa-apa. Yah, kali ini reaksinya acuh tak acuh, yang membuat Chen Hao benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Song Yao Yao dengan pakaian rumah yang layak, lekuk tubuhnya yang indah. Dari punggungnya, dia masih bisa melihat postur anggun pihak lain. Tanpa disadari, jantung Chen Hao berdebar kencang. Ketika dia mendengar bahwa Chen Hao tidak berbicara lagi, Song Yao Yao menoleh dan menatap Chen Hao. Dia hanya menatap mata Chen Hao dan membanting panci di tangannya ke arahnya di tempat. Melihat panci itu berbalik ke arahnya, Chen Hao tanpa sadar menunduk. Ketika dia menunduk, dia tiba-tiba menyadari bahwa masih ada sarapan di dalamnya. Oleh karena itu, sebelum panci itu mendarat, Chen Hao mencengkeramnya dengan penuh bahaya dan bahaya, yang menghindari pendaratan panci. Dari tindakan Song Yao Yao, Chen Hao semakin yakin bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk tadi malam. Dia malu dan chauvinisme laki-laki, dan dia tidak tahu harus terbang kemana. Yao Yao, aku salah. Aku tidak tahu apa yang kulakukan tadi malam sehingga membuatmu begitu marah, tetapi aku benar-benar salah. Bisakah kamu memaafkanku? Satu tangan memegang panci, tangan lainnya memegang tangan kecil Song Yao Yao. Nada bicara Chen Hao tulus dan sikapnya tulus. Di dalam panci, telur hitam berdiri mengeluarkan suara, "Zizi. Apakah kamu benar-benar tahu itu salah?" Chen Hao menganggukkan kepalanya dengan keras. Song Yao Yao mengangkat alisnya dan berkata, "Aku tahu itu salah. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" "Untuk apa?" "Memasak." Song Yao Yao hendak melompat karena marah. Chen Hao dengan cepat menenangkannya. Oke, aku tahu,
aku akan segera memasak. Ketika Song Yaoyao dikeluarkan dari dapur, Chen Hao dapat mencium bau aneh yang mengambang di dapur. Jika dia tidak menciumnya dengan hati-hati, dia mungkin tidak dapat menciumnya. Namun, ketika Song Yaoyao pergi, suasana hati Chen Hao akhirnya mereda. Baru kemudian dia dapat menemukan beberapa benda gelap tak dikenal yang dibuang ke tempat sampah. Dengan pemahaman Chen Hao tentang berbagai hal, aku benar-benar tidak dapat melihat benda apa itu. Namun, Chen Hao segera tahu benda apa itu. Karena tidak peduli bentuk atau rasanya, benda ini sangat mirip dengan benda-benda di dalam panci. Melihat ini, Chen Hao hampir menebak penyebab kejadian itu. Mungkin karena Song Yaoyao ingin membuat sarapan yang enak untuk Chen Hao seperti istri dan ibu yang baik. Akibatnya, dia gagal membuatnya beberapa kali. Dia menjadi marah dan menjadi marah. Dia marah pada Chen Hao. Aku berbohong pada pistol, bukan. Chen Hao menggoreng 2 telur lagi dan menghangatkan 2 gelas susu. Untuk sarapan, roti pasti sangat diperlukan. Ketika roti digoreng dan telur digoreng, dan benda-benda itu disajikan dengan tampilan yang sedikit berbeda, Chen Hao dapat dianggap membawa hal-hal ini ke meja perundingan. Mengapa kamu muncul di sini? Tak perlu dikatakan, itu harus dibuat dari laosan dan granit. Baiklah, sarapanlah. Dengan senyum cerah, membuka tirai, di luar sudah mulai turun salju, dari salju terakhir hanya beberapa hari, tidak menyangka akan turun salju lagi, Ruixue Zhaofeng, sepertinya panen tahun depan akan sangat bagus. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepala, sambil minum susu, Chen Hao mengeluarkan ponselnya. Ada 2 pesan tak terjawab di ponselnya. Satu dari Laosan, mengatakan bahwa masalah di sini sudah selesai. Dia, Feng Dazuang, dan Cao Fei ingin kembali ke base camp untuk melihat-lihat. Base camp yang mereka sebutkan tentu saja adalah base camp resimen tentara bayaran Huangquan, yang juga memiliki banyak kenangan tentang Chen Hao dan yang lainnya. Chen Hao menekan tombol kirim, tetapi Chen Hao lebih penasaran bahwa tahun baru Imlek akan kurang dari seminggu lagi. Bagaimana mungkin Laosan dan Feng Dazuang begitu cemas? Informasi lain datang dari Liu Chengfa, mengatakan bahwa semua dokumen tentang pelantikan Chen Hao telah didistribusikan, selama dia pergi ke kantor polisi untuk melapor. Melihat berita dari Liu Cheng, Chen Hao mengira bahwa dia telah meminta Liu Cheng untuk jabatan direktur kantor polisi distrik Jiangbe sebelumnya. Tanpa diduga, Liu Cheng melakukan apa yang dipikirkan Chen Hao, yang mengurangi ketidaksukaan Chen Hao terhadap Liu Cheng. Kebetulan tahun baru sudah dekat. Dengan cara ini, jika Anda kembali, Anda tidak perlu melakukan apapun. Setidaknya Anda sudah memiliki modal untuk dipamerkan. Dengan pekerjaan, itu hanya kekurangan uang, dan kemudian seorang pacar. Matanya tertuju pada Song Yaoyao lagi, mungkin karena mata Chen Hao terlalu bersemangat, jadi Song Yaoyao segera menyadari ada yang tidak beres, dan kemudian melihat ke belakang. Ketika dia memperhatikan mata Chen Hao, dia tanpa sadar melihat dirinya sendiri. Ah! Teriakan itu langsung membangunkan Chen Hao yang sedang berpikir. Song Yaoyao menekan dadanya dan menatap Chen Hao dengan ganas. Pada saat ini, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa pakaian rumah Song Yaoyao sebenarnya sangat terbuka. Meskipun ada kepingan salju yang mengambang di luar, alat pemanas ruangan di dalam rumah masih sangat bagus. Pakaian Song Yaoyao masih tipis, dan itu tergantung pada situasi saat ini. Serigala, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Hah, kenapa? Kenapa? Chen Hao berbaring di atas pistol, tidak, tadi aku hanya memikirkan sesuatu. Aku tidak melihat dadamu. Kamu mengatakannya. Song Yaoyao benar-benar akan marah, tetapi Chen Hao harus mengangkat tangannya. Oke, aku salah, aku benar-benar salah, aku seharusnya tidak melihatmu, aku harus memakai penutup mata atau kacamata hitam. Meskipun dia menyadari bahwa Chen Hao bukanlah orang seperti itu, Song Yaoyao tetap tidak berniat meminta maaf. Ini adalah hak istimewa seorang wanita. Terlebih lagi, Song Yaoyao benar-benar wanita cantik. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke kantor polisi distrik Jiangbe pagi ini? Ketika dia memikirkan tentang kantor polisi di distrik Jiangbe, Chen Hao memikirkannya sebentar dan memberitahu Song Yaoyao. Lagi pula, dia sudah lama tidak bersama Song Yaoyao. Sekarang dia punya waktu, dia tentu ingin tinggal bersama Song Yaoyao. Setelah mendengar ini, Song Yaoyao, yang sedang menikmati sarapan Chen Hao, menatap Chen Hao dengan curiga.
Mengapa pergi ke kantor polisi Jiangbei? Apakah kamu melakukan sesuatu? Di matamu, aku hanya punya waktu untuk melakukan kejahatan. Chen Hao memiliki garis hitam. Saya mendapat janji untuk menjadi direktur kantor polisi distrik Jiangbei. Kebetulan kita punya waktu hari ini. Ayo kita pergi ke kantor polisi dan melakukannya dengan baik. Kita sudah lama keluar, sudah waktunya untuk kembali ke kampung halaman kita, bukan? Direktur, sambil menggigit roti, Song Yao bergumam, posisinya kecil sekali. Chen Hao hanya merasa seolah-olah ada burung gagak yang terbang di atas kepalanya. Bukan ini yang penting, kan? Dulu aku hanya membuat orang tuaku bahagia, kamu tahu aku sekretaris kecilmu. Bagaimana aku bisa menjadi direktur kecil? Benar, setelah mengangkat alisnya, Chen Hao melancarkan serangan umum terhadap Song Yaoyao, yang tidak siap. Song Yaoyao tidak menyangka Chen Hao akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia berhenti makan roti dan menatap Chen Hao. Chen Hao menunjukkan senyuman. Faktanya, Chen Hao tidak jelek, dan dia sangat tampan ketika dia tersenyum. Untuk sementara, Song Yaoyao tidak tahu harus berkata apa setelah Chen Hao batuk. Song Yaoyao tiba-tiba terbangun dan memukul Chen Hao dengan wajah merah cerah. Mengapa kamu sangat membencinya? Hahaha. Chen Hao tertawa terbahak-bahak. Saat dia senggang, dia menggoda orang yang disukainya. Saat dia sibuk sebentar, dia bisa keluar dan bermain sebentar di hari Sabtu dan Minggu. Itu yang dia inginkan. Dulunya karena serangkaian hal yang tidak bisa diraih, kini akhirnya mendapat kesempatan, Chen Hao tidak akan kalah. Yah, karena kamu memohon padaku, aku akan pergi bersamamu, tapi aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku hanya pergi bersamamu demi membantuku sebelum kamu, dan aku hanya pergi untuk melihat-lihat. Cheng, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Selain itu, bagaimana kalau kembali bersamaku untuk merayakan Tahun Baru Imlek? Apakah Anda ingin memanjat tiang? Song Yaoyao menatap tajam ke arah Chen Hao, yang membuat Chen Hao tertawa. Haha, yang ini. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Bagus. Mendengar lagu Yaoyao mengucapkan kata-kata seperti itu, Chen Hao tidak begitu bahagia, dia lebih lega daripada bahagia. Karena cuacanya tidak begitu bagus, Chen Hao dan Song Yaoyao pergi setelah sekian lama bertinta di rumah Song Yaoyao. Membutuhkan waktu hampir 1 jam hanya untuk memilih pakaian. Ketika mereka keluar, sudah hampir jam 10. Setelah mereka keluar, mereka naik taksi sampai ke kantor polisi distrik Jiangbei. Cabang Jiangbei sama sekali tidak dapat mengendalikan komunitas sebesar itu, sehingga hanya dapat mendirikan beberapa kantor polisi di bawahnya. Di antara kantor polisi ini, yang terbesar adalah kantor polisi distrik Jiangbei besar, dan kantor polisi distrik Jiangbei, yang jelas-jelas hanya sebuah kantor polisi kecil, telah diperluas berulang kali, sehingga hingga saat ini, hampir sama buruknya dengan Biro Keamanan Umum di beberapa kabupaten kecil. Berdiri di gerbang kantor polisi distrik Jiangbei, Song Yaoyao, yang tidak pernah suka berurusan dengan polisi, memandang Chen Hao dengan curiga. Apakah kamu yakin ingin bekerja di tempat seperti itu, bukan untuk membuatku bahagia dan membayar mahal agar seluruh kantor polisi membantumu? Bagaimana mungkin? Surat penunjukan sudah sampai di sini. Apa menurutmu aku akan menipumu? Dan aku masih punya surat penunjukan elektronik di tanganku. Chen Hao menggoyangkan ponselnya dan membuatnya lebih percaya diri. Pada saat yang sama, Liu Cheng juga mengiriminya surat penunjukan versi elektronik. Artinya, Chen Hao sekarang menjadi direktur resmi kantor polisi distrik Jiangbei, yang merupakan fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Memotong. Karena kepuasan Chen Hao, satu-satunya reaksi Song Yaoyao adalah membuat mata putihnya sangat indah. Chen Hao membuang harga dirinya dan langsung pergi ke kantor polisi distrik Jiangbei dengan batuk kering. Dia menyombongkan diri seperti penjahat yang kuat. Namun, hal ini juga sangat normal. Bagaimanapun, tempat ini akan menjadi kampung halaman Chen Hao. Ketika Anda sampai di rumah sendiri, bukankah Anda harus keluar untuk menjadi sombong? Namun faktanya tak seindah yang dibayangkan Chen Hao. Ketika Chen Hao baru saja berjalan ke pintu, dia langsung dihentikan oleh penjaga. Hei kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Aku, menunjuk dirinya sendiri, Chen Hao sedikit terkejut, apakah ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan? Bukankah seharusnya pejabat baru disambut baik? Kenapa mereka dipotong di depan pintu?
Omong kosong, bukan siapa yang kamu bicarakan. Menggang adalah pria gemuk. Meskipun dia sedang berbicara dengan Chen Hao, dia masih menggerogoti kuku babi berminyak itu. Apa yang akan kamu lakukan? Di satu sisi, dia bertanya pada Chen Hao, pria gendut itu tidak bermaksud berhenti sama sekali. Song Yao Yao yang selalu menyukai kecantikan hampir muntah saat melihat pemandangan seperti itu. Menurut Song Yao Yao, memakan kuku babi seperti ini sama sekali merugikan diri sendiri. Tapi melihat perut buncit pria gendut itu, wah, sosoknya sudah tidak penting lagi, yang penting bahagia saja. Saya di sini untuk bekerja. Saya direktur di sini. Apakah kamu bercanda? Direktur distrik Jiangbei adalah Ma Kaima. Siapa kamu? Saya masih di kantor. Kamu tidak bangun di pagi hari, kan? Kembali mandi dan tidur. Jangan campur aduk di sini. Kemudian lelaki gendut itu hendak menarik jendela ruang jaga. Sepertinya dia akan terus bersaing dengan kuku babi. Saya direktur di sini. Senyuman di wajah Chen Hao perlahan menghilang, dan kemudian dia dengan sungguh mengulangi, saya direktur yang tepat di sini. Biarkan sutradara Anda Ma Kaima keluar. Saya ingin melihat siapa yang begitu sombong. Dia akan marah. Pria gendut itu menghentikan aksinya dan memandang Chen Hao dari atas ke bawah. Tepat ketika Chen Hao mengira dia akan membuka pintu, pria gendut itu tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu bawang yang mana, Direktur Ma? Kamu bisa lihat kalau kamu mau. Pergilah, dia tidak akan melihatmu. Saya berkata, saya direktur di sini. Sejauh ini, Chen Hao telah mengulanginya untuk ketiga kalinya. Nada suaranya semakin dingin. Pada saat ketiga kalinya, ada sedikit tanda kemarahan. Lupakan saja, Chen Hao. Ayo datang lain kali. Tepat ketika Chen Hao sangat marah, Song Yao Yao, yang berada di sebelahnya, harus membujuknya seperti wanita kecil. Kalau tidak, kami tidak mau menjadi direktur. Menurutku tempat ini bukan tempat yang baik. Setelah mengatakan itu, Song Yao Yao juga melirik pengawal pria gendut itu, yang sudah jelas dengan sendirinya. Perkataan Song Yao Yao tidak terlalu meredam amarah Chen Hao, namun berdampak besar pada penjagaan pria gendut itu. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang membawa kuku babi dan mengeluarkan air liur di atasnya. Fatso, aku akan memberitahumu sisi terakhir, buka pintunya, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Setelah menelan ludahnya, penjaga gendut itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Chen Hao. Sebaliknya, dia menyeka air liurnya, dan wajahnya hampir menyentuh kaca. Hei, cantik, dari mana asalmu? Apakah kamu punya pacar? Bisakah kamu memberiku nomor ponselmu? Dengan keras, suara pria gendut itu tiba-tiba berhenti. Saat pria gendut itu jatuh ke tanah, ada pecahan kaca di seluruh jendela. Mengenai bagaimana rasanya ketika kaca mengenai wajahnya, Chen Hao Chai tidak peduli. Dengan wajah dingin, dia merogoh ruang jaga dan menemukan remote control yang mengendalikan pintu geser. Setelah membuka pintu, Chen Hao langsung masuk. Melihat pria gendut yang jatuh ke tanah, entah kenapa, Song Yao tidak takut, tapi memiliki perasaan yang sangat hangat. Apakah ini yang disebut dirawat? Song Yao Yao hanya memiliki gagasan seperti itu di dalam hatinya. Ketika dia melihat Chen Hao lagi, dia penuh dengan bintang-bintang kecil yang tertarik dengan citra dominan Chen Hao. Setelah memasuki kantor polisi, Chen Hao menemukan ada yang tidak beres. Hari ini bukan hari Sabtu atau Minggu. Dalam keadaan normal, seharusnya ada banyak penduduk lokal di tempat ini, tapi sekarang sudah kosong. Bahkan polisi yang bertugas tidak dapat menemukan kantor polisi distrik Jiangbei. Sebaliknya, Chen Hao merasa seperti ingin meninju ke udara, terutama tidak nyaman. Namun segera, Chen Hao mendengar beberapa suara. Dia mengikuti suara-suara itu dan menemukan platform tinggi di alun-alun di belakang gedung utama kantor polisi. Semua orang yang duduk di bawah adalah polisi, dan beberapa orang biasa dengan pakaian kasual terlihat. Di panggung atas, ada seorang pria berusia paruh baya dan memiliki dua kumis di mulutnya. Stabilitas distrik Jiangbei bergantung pada upaya bersama semua orang. Saya sendiri tidak dapat membuat distrik Jiangbei lebih harmonis. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas penegasan dan upaya Anda dalam pekerjaan saya. Terima kasih. Saya harap kita bisa lebih bersatu di masa depan. Setelah mendengarkan beberapa saat, tikus di platform tinggi harus berbicara omong kosong tanpa nutrisi. Orang-orang di bawah jelas sudah tidak sabar mendengarnya,
Namun agar tidak membuat orang-orang di atas tidak senang, mereka harus menunjukkan ekspresi berpikiran terbuka. Sambil mendengus dingin, menurut kabar dari mulut pria gendut itu, tikus yang berdiri di atasnya adalah Makai. Meski seragam polisi terlihat sangat layak, namun perawakannya jelas kurus, ditambah dengan 2 helai kumis, memberikan kesan tidak senonoh secara langsung kepada seluruh orang. Topi besar yang dihias di kepala jelas tidak cocok, dan pihak lain masih memegang topi di kepala dari waktu ke waktu. Ketika Chen Hao sedang menonton, pihak lain meliriknya tanpa meninggalkan jejak. Karena Chen Hao terus-menerus menatap pihak lain, Chen Hao memiliki pandangan yang baik terhadap tindakan kecilnya. Dan orang-orang di luar lapangan telah lama melihat Chen Hao, dan mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Anda tahu, hari ini, pemimpin secara khusus memberi perintah agar seluruh kantor polisi ditutup selama 1 hari, dan tidak seorang pun diizinkan masuk dan keluar. Dari mana orang ini datang? Chen Hao berdiri di satu sisi. Sebaliknya, orang yang berdiri di atas berbicara lebih banyak dan berbicara lebih banyak lagi. Dengan cara ini, kemarahan Chen Hao berkurang banyak. Pihak lain menghalangi diri mereka sendiri untuk masuk, dan semua polisi berkumpul di taman bermain untuk rapat. Hanya saja mereka tidak ingin semua orang bertemu dengan diri mereka sendiri. Dalam pesan teks, Liu Cheng telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika Chen Hao diminta untuk menunjuknya hari ini, Chen Hao tidak akan mempercayainya. Karena Liu Cheng telah memintanya untuk datang ke sini, bukankah dia akan memberitahu orang-orang berikut? Dengan cara ini, perilaku pihak lain adalah apa yang disebut kejatuhan. Memikirkan hal ini, Chen Hao meletakkan tangannya di bahunya dan saling memandang dengan rasa ingin tahu. Kemudian semuanya menjadi sangat menarik. Apa yang akan terjadi pada direktur kantor polisi yang sebenarnya dan yang lama? Di sebelahnya, Song Yaoyao menyodok Chen Hao untuk mengingatkannya, pihak lain menjegalmu lagi. Aku tidak punya hati yang baik. Diperkirakan pengawal pria gemuk tadi diatur olehnya.